Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Yang saya hormati, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 1, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, yang hadir on-set ini di Biro Hukum, Kementerian Pertanian, yang saya hormati Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pertanian. Terima kasih Ibu sudah hadir juga on-set di Biro Hukum Kementerian Pertanian. Kepala Biro Hukum Kementerian Pertanian, terima kasih Pak Kepala Biro sudah hadir juga. Para pejabat pimpinan tinggi Pratama, lingkup Kementerian Pertanian atau yang mewakili. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian atau yang mewakili. Dan tentunya adalah peserta dari daerah yang hadir secara daring ya dalam jaringan. Kepala Badan yang membidangi kepegawaian dan pengembangan SDM Provinsi seluruh Indonesia atau yang mewakili. Kepala Dinas yang membidangi pertanian Provinsi seluruh Indonesia atau yang mewakili. Kepala Badan yang membidangi kepegawaian dan pengembangan SDM Kabupaten Kota seluruh Indonesia atau yang mewakili. Kepala Dinas yang membidangi pertanian Kabupaten Kota seluruh Indonesia atau yang mewakili. Para sahabat-sahabat penyuluh pertanian, aparatur sipil negara seluruh Indonesia, dan Bapak Ibu peserta sosialisasi yang berbahagia, yang tidak bisa kami sebutkan semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT ya, atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam acara sosialisasi secara hybrid terkait instruksi Presiden nomor 3 tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan. Bapak Ibu semuanya yang mengikuti secara daring maupun luring pada sosialisasi hari ini adalah para pimpinan tinggi Pratama atau yang mewakili lingkup Kementerian Pertanian ya, termasuk juga kepala unit pelaksana teknis ya, lingkup Kementerian Pertanian terkait ya. Termasuk juga tadi kami sebutkan ada dari daerah adalah kepala badan yang membidangi kepegawaian ya, baik di provinsi maupun kabupaten kota, dan kepala dinas atau yang mewakili yang membidangi pertanian baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Bapak Ibu semuanya, jadi pada kesempatan hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita 3 narasumber, insya Allah yang akan memberikan paparan terkait dengan implementasi Inpres 3 tahun 2025. Izin kami bacakan dulu rundown acara kita insya Allah sampai siang nanti. Yang pertama adalah opening speech dari Bapak Kepala Biro Hukum Kementerian Pertanian yang akan menyampaikan mengenai dukungan regulasi dalam pencapaian swasembada pangan. Dilanjutkan paparan dari Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pertanian yang akan memaparkan terkait implementasi pengalihan penyuluh pertanian ASN ya, ke Kementerian Pertanian sesuai dengan Inpres 3 tahun 2025. Kemudian dilanjutkan paparan dari Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 1, Dirjen Bangda, Kementerian Dalam Negeri, yang akan menyampaikan paparan terkait dukungan Kemendagri di dalam implementasi pengalihan penyuluh pertanian ASN ke Kementerian Pertanian sesuai dengan Inpres 3 tahun 2025, yang nanti akan dipandu oleh moderator, Saudara Asep Muhammad Rahmat, SAMH. Bapak Ibu semuanya, untuk mengefisienkan waktu, mohon berkenan yang pertama, Bapak Kepala Biro Hukum Kementerian Pertanian, untuk memberikan opening speech sekaligus membuka sosialisasi pada kesempatan hari ini. Kami silakan Pak Kepala Biro Hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para peserta sosialisasi instruksi Presiden nomor 3 tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan, baik yang hadir langsung secara offline maupun online. Saya menyapa yang hadir secara offline di dalam ruangan ini. Yang pertama, Bapak Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 1, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih Pak, sudah berkesempatan hadir. Kemudian Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pertanian, Ibu Karo, terima kasih Bu, sudah hadir langsung. Kemudian yang kami hormati Kepala Pusat Penyuluhan BPPSDMP Kementerian Pertanian, terima kasih Pak, sudah bisa hadir secara langsung. Kemudian rekan-rekan Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian atau yang mewakili, Kepala Badan yang membidangi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, baik tingkat provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia yang sempat hadir pada kesempatan acara kita pada pagi hari ini, Kepala Dinas yang membidangi pertanian, kabupaten, kota seluruh Indonesia atau yang mewakili, serta Bapak Ibu penyuluh pertanian aparatur sipil negara seluruh Indonesia dan peserta sosialisasi yang berbahagia.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat pada acara sosialisasi Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan. Bapak dan Ibu hadirin semua, bahwa sebagaimana yang kita maklumi, Presiden Prabowo Subianto melalui 8 misi Astacita dan 17 program prioritas serta 8 program hasil terbaik telah menargetkan Kementan mencapai swasembada pangan. Bahwa dalam berbagai kesempatan, Bapak Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa kita harus mampu mewujudkan pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ada 4 fokus program utama pemerintah yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada sidang kabinet pada tanggal 2 Desember 2024, yaitu yang pertama adalah swasembada pangan, kemudian yang kedua adalah tentang makan bergizi, ketahanan energi atau biofuel, serta yang terakhir adalah hilirisasi. Kementerian Pertanian mulai tahun 2025 fokus pada beberapa program pengungkit utama, yaitu cetak sawah, optimalisasi lahan, pompanisasi, peningkatan potensi tanaman dengan Kementerian PU, dan pengembangan padi gogo sebagai perluasan areal tanam baru. Terdapat 8 kunci utama yang telah dilakukan oleh Kementan mewujudkan swasembada pangan. Yang pertama yaitu ketersediaan sarana irigasi, ketersediaan benih, ketersediaan pupuk, 4 program tumpang sisip padi gogo pada lahan kelapa sawit, kemudian cetak sawah, serap gabah oleh Bulog dengan target 3 juta ton setara beras, dan yang ketujuh pengawalan TNI, dan kedelapan adalah pengawalan oleh Polri. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan 8 kunci utama tersebut, maka langkah awal pertama yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian bersama Kementerian PU adalah melakukan revitalisasi sistem irigasi yang berpotensi akan melayani irigasi hingga 400.000 hektar. Dengan revitalisasi ini, maka IP kita diharapkan meningkat dari IP 100 menjadi IP 300. Kedua, dukungan benih unggul yang disediakan dari penugasan BUMN, ID Food sebesar 10%, dan dari produsen swasta sebesar 90%. Kemudian yang ketiga, alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun anggaran 2024 ditambah dari 4,73 ton menjadi 9,55 juta ton, sehingga tidak ada lagi masalah ketersediaan pupuk di lapangan. Pemerintah juga telah melakukan penyederhanaan regulasi penyaluran pupuk bersubsidi dan memperpendek rantai penyaluran dari Kementan, kemudian PIHC, langsung ke Gaboktan, pengecer, dan berikutnya adalah ke petani. Kemudian keempat, pengembangan padi gogo pada wilayah lahan perhutani dan kerjasama swasta. Yang kelima, cetak sawah di Kalimantan Tengah dan lokasi lain seperti Maroke, Papua Selatan, Kalimantan Selatan, dan lain-lain. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut, potensi produksi telah membuahkan hasil yang menggembirakan. Berdasarkan data KSA BPS, potensi luas panen padi pada Supron 1, yaitu Januari-April 2025, diperkirakan 4,56 juta hektar, setara 13,95 juta ton beras. Nah, ini tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Dan potensi total produksi beras Januari sampai Juli tahun 2025 sebesar 21,76 juta ton atau naik 14,93% dibandingkan total produksi beras 2024 yang sebesar 18,93 juta ton pada periode yang sama. Dan bahkan lembaga Amerika Serikat mengakui lompatan produksi beras Indonesia ini. Yang keenam, dengan peningkatan produksi tersebut, maka fokus pemerintah saat ini adalah bagaimana memperkuat cadangan beras melalui penyerapan gabah setara beras oleh Perumbulok. Kemudian serapan Bulog saat ini lebih dari 2.000%, dan saat ini serapan di Bulog telah mencapai 2,5 juta ton. Secara kumulatif, stok beras nasional mencapai 4 juta ton lebih dan akan terus bertambah. Tertinggi sejak 57 tahun terakhir dan sepenuhnya berasal dari produksi dalam negeri tanpa adanya impor. Ketujuh dan kedelapan, bahwa operasional dalam mencapai target produksi dan serapan gabah setara beras tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kementerian Pertanian, tetapi juga kehadiran TNI dan Polri dalam pengawalan swasembada pangan ini membantu dalam implementasi di lapangan. Bapak Ibu yang kami hormati, swasembada pangan bukan hanya sebuah cita-cita, tapi juga merupakan keharusan strategis bagi ketahanan daerah dan bangsa. Maka oleh karena itu diperlukan komitmen bersama untuk meningkatkan produksi pangan, melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan memperkuat kemandirian petani. Dalam rangka mendorong kebijakan satu komando hulu hilir pertanian dan guna mendukung percepatan swasembada pangan, Kementerian Pertanian telah memprakarsai dan berperan aktif dalam penyusunan regulasi antara lain Perpres 6 tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi, Inpres nomor 2 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan, peningkatan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan, Inpres nomor 3 tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan yang pada hari ini kita laksanakan sosialisasinya. Kemudian Inpres nomor 6 tahun 2025 tentang pengadaan dan pengelolaan gabah beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah. Kemudian selanjutnya Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan merah putih.
Impres nomor 14 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi dan air nasional, serta pedoman umum pertanian modern berbasis tanaman padi. Melalui Perpres nomor 6 tahun 2025, BUMN Pupuk bertanggung jawab penuh terhadap penyaluran pupuk bersubsidi ke titik serah, yakni Gapoktan, Pokdakan, pengecer, dan atau koperasi yang bergerak di bidang usaha di bidang penyaluran pupuk. Nah, hal ini berbeda dengan mekanisme distribusi sebelumnya yang harus melibatkan 4 lini distribusi untuk mendukung swasembada gula nasional. Saat ini juga telah disiapkan penambahan jenis pupuk ZA untuk petani tebu rakyat. Melalui Impres nomor 2 tahun 2025 dapat dilakukan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan operasi pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan jaringan irigasi tersier yang merupakan kewenangan Kementerian Pertanian, serta fasilitasi irigasi dilakukan untuk mendukung optimalisasi lahan atau PLAH melalui kegiatan peningkatan rehabilitasi saluran utama, baik primer dan sekunder, saluran tersier yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian, serta pembangunan jaringan irigasi air tanah atau JIAT. Melalui Impres nomor 3 tahun 2025, penyuluh pertanian SN dapat dialihkan ke Kementerian Pertanian sehingga sepenuhnya berkinerja untuk memenuhi target swasembada pangan melalui pendampingan dan pengawalan luas tambah tanam reguler, optimasi lahan, cetak sawah rakyat, luas tanam padi lahan kering, kemudian brigade pangan dan koperasi desa merah putih. Melalui Impres nomor 6 tahun 2025, pengadaan beras dalam negeri juga dapat dioptimalkan sehingga cadangan beras pemerintah tembus lebih dari 4 juta ton. Dan saat ini ditambah lagi dengan target 1 juta ton sampai dengan tahun 2025. Melalui Impres nomor 9 tahun 2025, koperasi di sektor pertanian bertransformasi menjadi koperasi desa kelurahan Merah Putih. Sehingga ke depan berperan sebagai distributor sarana produksi, baik benih, pupuk, dan obat-obatan, kemudian juga sebagai pengecer bahan pangan pokok, penyedia modal usaha, akses pasar dan usaha pengolahan hasil pertanian, dan fasilitasi gudang penyimpanan komoditas atau cold storage. Melalui Impres nomor 14 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional, dilakukan upaya percepatan penyelesaian kendala dan permasalahan dalam percetakan sawah. Selanjutnya, melalui pedoman umum pertanian modern berbasis tanaman padi, terbentuk Brigade Pangan yang mampu mendorong transformasi modernisasi pertanian dan target luas tambah tanam tercapai melalui program optimalisasi lahan dan cetak sawah rakyat, sehingga swasembada pangan dapat terwujud kurang dari 3 tahun. Kementerian Pertanian juga terus berupaya melakukan pengandalian alih fungsi lahan pertanian guna mendukung swasembada pangan. Kemudian luas baku sawah tahun 2024 mengalami penurunan dari seluas 79.607 hektar. Adapun total penetapan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau PLP2B secara nasional kurang lebih 8,73 juta hektar. Untuk itu Kementerian Pertanian melalui surat edaran Bapak Menteri Pertanian terus mendorong komitmen dan pemerintah daerah kabupaten kota serta provinsi dalam penetapan dan perlindungan LP2B melalui peraturan daerah dalam rencana R. Bapak Ibu yang berbahagia, saya meyakini dengan saling bergandengan tangan, saling sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah serta stakeholder seperti badan usaha milik negara bidang pangan, termasuk aparat penegak hukum, maka peningkatan produksi pertanian dapat meningkat dan target pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya dapat segera terwujud. Demikian beberapa hal secara singkat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Biro Hukum Kementerian Pertanian yang sudah menyampaikan paparan sekaligus opening speech untuk sesi hari ini terkait dukungan regulasi dalam pencapaian swasembada pangan. Dari paparan beliau kita jadi mengerti bahwa sudah banyak sebenarnya dukungan regulasi yang disiapkan dan sudah berlaku ya oleh Kementerian Pertanian tentunya, mulai dari Perpres 6 tahun 2025 terkait dengan tata kelola pupuk subsidi, Impres 2 2025 terkait dengan pembangunan jaringan irigasi, Impres 3 tahun 2025 yang sedang kita sosialisasikan hari ini terkait pendayagunaan penyuluh pertanian, kemudian Impres 6 tahun 2025 terkait dengan pengadaan dan pengelolaan beras atau gabah, sehingga tadi disampaikan Pak Kepala Biro, kita capaian cadangan beras pemerintah kita sudah tembus lebih dari 4 juta ton. Kemudian Impres 9 tahun 2025 ya terkait KDMP ya, Koperasi Desa Merah Putih, dan KKMP, Koperasi Kelurahan Merah Putih. Kemudian yang paling terbaru adalah Impres 14 Bapak Ibu semuanya tahun 2025 terkait dengan penyelesaian kendala cetak sawah Bapak Ibu. Dan tentunya tadi Pak Kepala Biro juga menyampaikan adanya PEDUM ya, pertanian modern berbasis tanaman padi. Ya, PEDUM ini adalah salah satu pedoman kita untuk melakukan transformasi dari pertanian tradisional ke pertanian modern dengan menggerakkan PP Bapak Ibu semuanya, Brigade Pangan. Baik, untuk sesi berikutnya kita akan masuk ke sesi paparan para narasumber yang dalam hal ini akan dimoderatori oleh Bapak Asep ya, Muhammad Rahmat Siddiq, SHMH, sebagai perancang peraturan perundang-undangan Biro Hukum yang juga terlibat aktif ya di dalam penyusunan regulasi-regulasi yang telah dipaparkan tadi. Kami berikan kesempatan kepada Saudara Asep untuk memandu jalannya sesi narasumber dan nanti dilanjutkan dengan diskusi. Silakan Pak Asep. Baik, terima kasih Pak Dr. Aji. Yang terhormat
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 1, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Bapak Insinyur Edison Siagian ME. Yang terhormat Kepala Biro Hukum Kementerian Pertanian, Bapak Indra Zakaria Rayusman SHMH. Yang terhormat Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pertanian, Ibu Insinyur Nurwahida MSI. Yang terhormat Bapak Kepala Pusat Penyuluhan, terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Yang terhormat Bapak Inspektur 2 dari Inspektur Jenderal, terima kasih Pak. Yang kami hormati Bapak Ibu Sekretaris Ditjen atau Badan Lingkup Kementerian Pertanian atau yang mewakili yang hadir secara offline maupun yang ada di ruang Zoom. Yang kami hormati Bapak Ibu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kementerian Pertanian juga yang hadir mungkin secara Zoom atau secara fisik atau yang mewakili. Kepala UPT Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan Kepala UPT Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yang kami hormati atau yang mewakili. Kepala Badan yang membidangi kepegawaian dan pengembangan SDM provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia yang kami hormati atau yang mewakili. Kepala Dinas yang membidangi pertanian provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia yang kami hormati atau yang mewakili. Seluruh penyuluh pertanian ASN di seluruh Indonesia yang kami hormati, serta Bapak Ibu peserta sosialisasi yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita masih bisa beraktivitas dengan baik dan lancar untuk mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan mendukung swasembada pangan, yaitu Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama izin kami ditugaskan untuk memandu jalannya sesi pemaparan materi dari narasumber dan diskusi. Untuk kelancaran jalannya acara, berikut kami sampaikan beberapa tata tertib yang perlu diketahui dan dipahami khususnya Bapak Ibu yang berada di ruang Zoom untuk kelancaran bersama dalam pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama, seluruh peserta mohon dapat tertib selama mengikuti acara seperti melakukan mute sound, kecuali persilahkan untuk unmute sound untuk menyampaikan komentar, pertanyaan, dan tanggapan. Kemudian yang kedua, nanti paparan narasumber sesuai dengan di dalam rundown acara, masing-masing dapat menyampaikan materi selama lebih kurang 45 menit. Dan nanti akan dilanjutkan dilanjutkan diskusi, mohon maaf, setelah kedua narasumber menyelesaikan materinya. Kemudian yang ketiga, semua peserta sosialisasi dapat menyampaikan pertanyaan dengan cara raise hand terlebih dahulu di ruang Zoom khususnya, dan mungkin nanti juga di dalam ruang fisik akan kami persilahkan diberikan kesempatan juga. Kemudian peserta menyebutkan nama lengkap, jabatan, dan asal instansi, serta menyampaikan pertanyaan kepada narasumber yang dituju. Kemudian pertanyaan disampaikan dengan jelas, singkat, langsung pada pokok pertanyaan. Kemudian sesi diskusi nanti akan kita bagi menjadi beberapa termin. Dalam satu termin mungkin ada 3 orang penanya, kemudian dijawab oleh narasumber. Baiklah, untuk mempersingkat waktu sesuai dengan susunan acara yang telah disampaikan kepada kita sekalian, untuk sesi yang pertama dengan materi implementasi pengalihan penyuluh pertanian ASN ke Kementerian Pertanian sesuai Inpres 3 tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan akan disampaikan oleh Ibu Insinyur Nurwahida MSI, Kepala Biro Organisasi dan SDM Aparatur Kementerian Pertanian. Kepada Ibu Kepala Biro kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator untuk waktu yang diberikan. Yang kami hormati Bapak Direktur, Bapak Karo Hukum, Pak Kapuslu, Bapak Inspektur, Bapak Ibu semua yang hadir di ruang Zoom, yang tidak dapat kami sebut satu persatu, insya Allah Bapak Ibu semua sehat walafiat dan tetap semangat. Bersama-sama kita mendukung salah satu program Astacita Bapak Presiden, yaitu pencapaian target swasembada pangan, yang harapan kita semua swasembada pangannya berkelanjutan. Itu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas undangan dari Biro Hukum Kementerian Pertanian. Pagi hari ini kami memperoleh tugas untuk menyampaikan materi tentang implementasi Inpres nomor 3 tahun 2025, Bapak Ibu. Seperti kita ketahui, Bapak Ibu, next, yang sering disampaikan oleh Bapak Menteri Pertanian tentang masalah pangan dunia saat ini, adanya kelaparan yang serius di puluhan negara, kemudian
jutaan penduduk dunia kekurangan gizi. Kemudian data tahun 2023 ini di Indonesia masih banyak terjadi stunting, kemudian penduduk yang rentan kelaparan. Nah, ini betul-betul menjadi atensi Bapak Presiden bahwa kebutuhan pangan ya, kebutuhan pangan, urusan perut, ini menjadi urusan dasar. Jadi tidak ada tawar-menawar lagi, Indonesia harus mampu mewujudkan swasembada pangan. Supaya tidak ada lagi cerita stunting maupun rentan kelaparan seperti beberapa tahun yang lalu pernah terjadi. Next. Bapak Ibu, komitmen Bapak Presiden ini dituangkan dalam pidato beliau pada saat pelantikan di bulan Oktober 2024. Salah satu yang beliau sampaikan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Harus mencapai ketahanan pangan. Salah satu indikator swasembada pangan tentu saja antara lain adalah kita tidak melakukan impor. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Biro Hukum bahwa gudang-gudang Bulog kita, cadangan pangan pemerintah, insya Allah aman. Dan beberapa minggu terakhir ini dilakukan secara masif gerakan pangan murah melalui operasi pasar di seluruh kecamatan se-Indonesia yang lebih dari 7.500 titik, Bapak Ibu. Itu semua bertujuan supaya semua masyarakat mampu mengakses bahan pangan pokok, sehingga cerita rentan kelaparan maupun stunting ini bisa sama-sama ditanggulangi. Next. Bapak Ibu, bisa kami sampaikan bahwa terkait dengan upaya pencapaian target swasembada pangan, Kementerian Pertanian telah menyusun blueprint swasembada pangan tahun 2024 sampai dengan 2029, di mana program-program strategis yang diluncurkan ditujukan betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Kepentingan perlindungan kepada petani sebagai anggota masyarakat. Antara lain program swasembada pangan nasional, pengembangan komoditas ekspor strategis, peningkatan produksi susu dan pangan bergizi, antara lain juga protein hewani, karena hasil atau output dari kegiatan pertanian itu akan menjadi input untuk program Bapak Presiden yang lain, yaitu MBG atau makan bergizi gratis. Jadi betul-betul kita push supaya program-program Bapak Presiden yang lain juga memperoleh dukungan yang cukup atau sesuai. Jangan sampai program beliau kencang di MBG ternyata kita tidak mampu menyediakan bahan pangan bergizinya. Nah, itu kita hindari betul. Kemudian program pekarangan pangan bergizi ini lebih ditujukan untuk skala rumah tangga ya Bapak Ibu. Jadi ketahanan pangan, swasembada pangan ini diupayakan mulai dari tataran rumah tangga. Termasuk program mandiri energi dari B50 menuju B100. Harapan kita semua bahwa PDB yang akan disumbangkan oleh bidang pertanian yang semula 0,18 akan meningkat menjadi 4%. Next. Nah, Bapak Ibu izin langsung kami sampaikan, kita to the point pada pokok bahasan kita pagi hari ini terkait dengan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan. Di dalam Inpres tersebut, Bapak Presiden memberikan instruksi kepada Menteri Pertanian maupun Kepala Daerah, Kepala BKN, Kementerian Pan-RB, Kementerian Keuangan. Nah, ini kami ringkas instruksi beliau kepada Bapak Menteri Pertanian, Kepala BKN, Gubernur, dan Bupati Wali Kota. Intinya, beliau menginstruksikan untuk mengalihkan penyuluh pertanian aparatur sipil negara pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota kepada Kementerian Pertanian dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak berlakunya Inpres. Nah, Inpres ini berlaku awal Februari, kalau tidak salah tanggal 4 Februari 2025. Jadi waktu pengalihan ini hanya 1 tahun. Nah, maksimal kita mengalihkan di awal Februari tahun 2026. Nah, nanti kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu semua progres pengalihan penyuluh. Harapan kita, harapan Kementerian Pertanian awal tahun 2026 proses pengalihan seluruhnya selesai. Karena kita proyeksikan untuk TMT pengalihan itu semuanya 1 Januari tahun 2026. Kemudian instruksi Bapak Presiden kepada Kepala BKN untuk memfasilitasi teknis kepegawaian dalam pengalihan penyuluh pertanian ASN dari Pemda Prof dan Kabupaten Kota ke Kementerian Pertanian. Jadi Kementerian Pertanian ini bekerja sama sinergi day by day. Ini hari demi hari ya, nggak cuma sebulan sekali. Ini bahkan kita setiap hari kontak dengan tim dari BKN untuk kita sama-sama konfirmasi data. Jadi proses pengalihan ini dilakukan dengan beberapa cara, antara lain melalui database di CASN BKN. Itu data digelontorkan ke BKD dan BKPSDM untuk dilakukan konfirmasi. Kita sudah 3 kali konfirmasi. Dan alhamdulillah untuk pengalihan penyuluh batch 1 sudah selesai. Nanti kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Rencana kita akan mengalihkan penyuluh dalam 3 batch Bapak Ibu. Nah, di sini bantuan BKN luar biasa karena di BKN ini database ASN seluruh Indonesia ready ya untuk kita gunakan sebagai bahan konfirmasi. Kemudian instruksi Bapak Presiden kepada Gubernur untuk memfasilitasi proses pengalihan. Nah, sama ini Bapak Ibu. Kemudian Bupati Wali Kota juga memfasilitasi proses pengalihan. Tentu saja kalau Bapak Gubernur di wilayah provinsinya, kemudian Bupati Wali Kota di penyuluh pertanian di Pemda Kabupaten Kota. Next. Bapak Ibu, sebelum kami sampaikan progres
pengalihan penyuluh, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa aturan penyuluh pertanian yang selama ini ada di dalam peraturan Menteri Pan-RB sudah diperbarui melalui Permenpan RB nomor 11 tahun 2025 tentang perubahan Permenpan RB nomor 23 tahun 2004 tentang jabatan fungsional bidang pertanian. Antara lain adalah penyuluh. Next. Di mana di situ kami sampaikan substansi dari Permenpan RB bahwa penyuluh pertanian yang berkedudukan pada instansi daerah tetap dapat melaksanakan tugas dalam jabatan fungsionalnya sesuai dengan jenjang yang diduduki sampai dengan dilakukan pengalihan ke Kementerian Pertanian. Apa maksudnya? Maksudnya, mulai adanya instruksi Presiden nomor 3 di bulan Februari, sampai dengan nanti proses pengalihan resmi di awal tahun 2026, penyuluh pertanian yang ada di Pemda tetap bisa didaya gunakan, Bapak Ibu. Bukan berarti, oh ini sudah pegawainya Kementan ya, oh ini akan dialihkan. Ya sudah, berarti pekerjaannya stop di sini. Atau gasnya nggak usah terlalu kenceng kan akan dialihkan. Tidak seperti itu, karena sampai detik ini pun penyuluh pertanian sangat kita butuhkan nih dalam dukungannya untuk LTT, cetak sawah, optimasi lahan, penyaluran pupuk, dan tadi koperasi Desa Merah Putih maupun koperasi Kelurahan Merah Putih. Jadi peran penyuluh ini memang luar biasa, tugasnya ini gado-gado yang semua muaranya pada upaya swasembada pangan. Jadi silahkan Bapak Ibu di Pemda tetap mendayagunakan penyuluh sampai dengan nanti proses pengalihan. Dan setelah proses pengalihan pun harapan kami sinergitas antara penyuluh dengan dinas juga akan terus dijaga. Nanti akan disampaikan oleh Pak Direktur Edison. Kemudian yang B, penyuluh pertanian sebagaimana huruf A, jadi penyuluh yang dipersiapkan untuk dialihkan ke Kementan, tetap dilakukan pembinaan, pengelolaan kinerja, penilaian kinerja, kenaikan pangkat, naik jabatan, dan lain-lain. Artinya hak dan kewajibannya masih tetap sama, dapat dilakukan oleh Pemda, sampai dengan nanti proses pengalihan di awal tahun depan. Ada beberapa yang penyuluh yang bertanya ke kami, Bu, apakah saya masih boleh dilantik naik jabatan? Ini saya sudah lulus uji kom, peta jabatan tersedia. Tapi pelantikan mungkin nanti November. Lebih baik dilantik daerah atau dilantik pusat. Apabila sudah memenuhi syarat, silahkan dilantik oleh daerah. Jadi tidak masalah, tidak ada penundaan kalau memang syaratnya sudah terpenuhi. Apalagi kenaikan pangkat mulai 1 Oktober 2026 itu dilakukan setiap bulan, Bapak Ibu. Jadi kalau memang penyuluh daerah ada yang, Bu, ini saya cukup angka kredit. Cukup syarat-syarat kenaikan pangkat, sekitar 1 November atau 1 Desember. Kira-kira saya bisa diusulkan nggak? Bisa. Silakan. Jadi nanti akan resmi menjadi pegawai Kementerian Pertanian itu per 1 Januari 2026. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak mengurangi hak dan kewajiban Bapak Ibu penyuluh di daerah ya sampai tanggal 1 Januari 2026. C, penyuluh pertanian tetap mendapat hak kepegawaian sudah. Nah, untuk D dan E, jadi formasi penyuluh pertanian yang ada di Pemda itu nanti mulai awal tahun 2026 ditarik menjadi formasi penyuluh pertanian untuk Kementan. Untuk tahap pertama, kebutuhan penyuluh kami sudah menyampaikan ke Kementerian Pan-RB selaku yang memiliki kewenangan untuk persetujuan formasi. Kita di situ minta formasi 40.677 untuk penyuluh pertanian Kementan. Itu ibaratnya sebagai kursi yang kita persiapkan untuk teman-teman penyuluh Pemda nanti duduk di situ. Bukan berarti duduknya harus ke Jakarta, tidak. Tetap berada di lokus Bapak Ibu masing-masing, tapi formasi itu kita tetapkan supaya nanti bisa diakomodir hak-hak kepegawaian Bapak Ibu di Kementerian Pertanian. Next. Jadi Bapak Ibu di Permenpan RB nomor 11, selain beberapa aturan peralihan, juga ada beberapa ketentuan baru terkait antara lain dengan kedudukan. Jadi kalau aturan yang lama semula, itu penyuluh pertanian berkedudukan di pusat dan daerah. Untuk Permenpan RB 11 sudah jelas bahwa kedudukan penyuluh pertanian ada di pusat. Artinya, apabila tahun depan misal dibuka CPNS atau P3K, dari Pemda tidak lagi bisa mengusulkan formasi penyuluh. Oh saya nggak apa-apa ini penyuluh saya pindah ke Kementan. Tahun depan kalau ada rekrut CPNS atau P3K, kita akan minta penyuluh pertanian baru. Sudah tidak bisa Bapak Ibu, karena formasi penyuluh pertanian hanya ada di pusat. Meskipun penempatannya bisa di daerah seluruh Indonesia. Kemudian hal baru apa yang ada di Permenpan 11, yaitu jenjang. Nah ini sudah ditunggu-tunggu oleh banyak penyuluh pertanian yang mungkin existingnya masih pendidikannya SMA gitu ya. Jadi Bapak Ibu, untuk penyuluh pertanian di aturan yang baru ini bisa memiliki pendidikan paling rendah SMA sederajat dengan jenjang jabatan paling rendah adalah pemula. Nah kalau yang dulu kan terampil ya, minimal diploma 3. Nah sekarang kita kembalikan syaratnya minimal SMA sederajat dengan jenjang jabatan pelaksana pemula kita munculkan lagi. Next. Nah ini kita sekarang sampai kepada progres pengalihan penyuluh. Next. Bapak Ibu, bagaimana metode pengalihan penyuluh? Ini bisa kami sampaikan secara transparan, jadi nggak ada yang ditutupi Bapak Ibu. Metodenya seperti apa? Metodenya dari BKN itu melakukan filter kepada seluruh ASN secara nasional yang jumlahnya mungkin lebih dari 4,5 juta, yang di situ ada nomenklatur penyuluh pertanian. Nah, dilakukan filter terhadap 4,5 juta lebih ASN seluruh Indonesia dan ditemukan 39.283 ada ASN dengan nomenklatur penyuluh pertanian. Nah, jadi itu dilakukan per tanggal 4 Juni, itu di filter seluruh ASN yang 4,5 juta lebih, ada 39.283,
data mentah. Ini masih data mentah dengan sebutan penyuluh pertanian. Nah, ini perlu dikonfirmasi Bapak Ibu kepada siapa? Kepada Pemda. Pemda dalam hal ini mitra kita adalah BKD dan BKP SDM, BKD Pemda ya, dan BKP SDM. Karena disitulah database dari ASN di pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Jadi kami BKN, kami Kementerian Pertanian, BKN, BKD dan BKP SDM bermitra melakukan konfirmasi. Dari 39.283 itu diperoleh hasil. Jadi kami minta untuk BKD BKP SDM itu mengidentifikasi penyuluh yang sudah clear. Clear itu langsung ada pilihan dialihkan. Jadi ada pilihan dialihkan, ada pilihan masuk masa pensiun semester pertama tahun 2026, ada pilihan apakah penyuluhnya sedang tugas belajar atau cuti di luar tanggungan negara, apakah penyuluhnya sudah atau sedang proses pindah instansi, dan ternyata hasilnya seperti ini. Ada yang dialihkan, ada masuk masa pensiun semester 1 2026, ada yang sedang tugas belajar atau cuti di luar tanggungan negara, ada 344 yang di situ disebutkan pindah instansi, ada yang sudah wafat 282, kemudian ada yang sudah masuk masa pensiun. Ya, baik itu di akhir tahun 2024 maupun di awal tahun 2025. Dan ada yang akan masuk masa pensiun di akhir tahun 2025. Artinya, yang warna merah bata ini Bapak Ibu yang bagian bawah 282, 1093, 682 ini jelas tidak akan dialihkan. Jadi yang clean akan dialihkan adalah 34.447 dan 556 itu akan dialihkan. Kemudian yang warna coklat yang 85, 344, 391, 1403 itu akan dialihkan di batch 2. Batch 2 sekarang sedang kita mulai. Jadi mulai tanggal kemarin tanggal 8 September kita sedang filter batch 2 dengan metode kita lakukan Zoom selama 1 minggu full dengan mengundang BKP SDM dan dinas yang penyuluhnya masih di situ kita masih ada tanda tanya. Jadi kemarin ada yang menyampaikan dari kabupaten, Bu Karo kenapa kok dari kabupaten saya tidak diundang untuk ikut Zoom tanggal 8? Kalau nggak diundang berarti malah beres Pak datanya. Iya. Jadi kalau tidak diundang Bapak Ibu datanya clean. Tidak ada yang masuk batch 2. Jadi yang kami undang itu yang akan kami konfirmasi ulang. Apakah betul ini sedang tugas belajar? Tugas belajarnya kurang berapa lama? Sumber pembiayaannya dari mana? Karena rencana yang tugas belajar pun akan kita tarik untuk dilanjutkan pembiayaannya oleh Kementerian Pertanian. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita cek juga yang pindah instansi. Ini pindah instansi kemana? Nah, tidak aktif 391, tidak aktifnya apa sudah tidak jadi penyuluh? Apakah sudah jadi camat, apakah sudah jadi kepala dinas? Itu yang konfirmasi di batch 2. Jadi Bapak Ibu sampai dengan hari Kamis nanti kami akan konfirmasi kepada seluruh BKD BKP SDM yang masih memiliki database penyuluh yang masih tanda tanya. Supaya nanti masuk wilayah clear dan bisa kita alihkan di batch 2. Gitu ya Bapak Ibu. Itu 400 sekian diantaranya adalah penyuluh Kementan. Jadi masih sisa 900 sekian. Itu kita sudah pelan-pelan sudah kita mapping, antara lain memang yang kesulitan sinyal di wilayah Papua, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Selatan, tapi pelan-pelan sudah kita mapping dan sudah ada progres. Next. Kemudian Bapak Ibu, ini yang tadi kami sampaikan, yang 39.000 ya. Untuk Aceh, ini data awal, jadi masih data mentah yang dikirim dari BKN. Aceh 2.500 sekian, Jawa Tengah 3.400 sekian, Sulbar 522, dan seterusnya. Next. Nah, ini tindak lanjut dari data yang tadi warna kuning, warna merah, warna coklat. Kita sisir ulang. 1.403 yang belum mapping. Ternyata instansi pusat ada 456, ini aman. Instansi daerah 947. Kemudian yang akan masuk masa pensiun, begitu kita sisir ulang, ternyata, maaf, sebentar. Yang 34447, begitu kita sisir ulang, ternyata 326-nya bukan penyuluh pertanian. Jadi ini dari hasil konfirmasi kita ke BKD dan BKP SDM. Kemudian masuk masa pensiun semester 1 tahun 2026, ternyata ada 5 yang bukan penyuluh pertanian. Jadi itu gunanya kita terus-menerus melakukan update data, karena yang bunyinya penyuluh, ternyata setelah kita dalami ada juga yang bukan penyuluh. Ada yang pengendali OPT mungkin salah mendaftarkannya atau salah klik atau seperti apa. Jadi dari yang blok hijau, jabatan penyuluh, yang konfirmasi pindah dialihkan dengan yang akan pensiun, di semester 1 tahun 26, itu jumlahnya adalah 34617. Kemudian untuk CPNS dan P3K yang sudah direkrut daerah, formasi tahun 2024, itu rencananya juga akan kita alihkan, hanya untuk CPNS-nya, kita masih menunggu fatwa dari Menpan, sudah tinggal surat tanda tangan Bu Menteri. Kalau ini nanti fatwa turun dari Kementerian Pan-RB, CPNS, P3K, formasi 24 yang baru masuk, itu langsung kami alihkan tanpa proses konfirmasi. Karena kebetulan yang bersangkutan kan masih masih murni, belum naik pangkat, belum naik jabatan, masih baru masuk sekian bulan. Ada lagi pertanyaan, Bu, untuk CPNS-nya apakah dilatsar oleh Pemda atau akan dilatsar oleh Kementan? Kalau di Pemda tersedia slot untuk latsar, saya kira tidak masalah dilakukan di Pemda. Karena kalau mereka masuk asumsi 1 Juni 2025, berarti mereka kan CPNS ini akan jadi PNS full kan 1 Juni 2026 ya. Kalau pindah ke kami, artinya sekitar 1.500 CPNS ini segera akan kita carikan anggaran latsar di awal tahun 2026. Nah, kami agak khawatir kalau ini nanti akan waktunya terlalu mepet. Jadi
kami silahkan. Toh kita sama-sama sinergi, nanti penyuluh yang ada di Pemda juga akan kerjasama dengan Pemda. Bukan berarti pegawai Kementan, oh ini nanti nggak bisa didaya gunakan oleh Pemda. Tidak seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kita putuskan bahwa pengalian penyuluh ini akan kita bagi menjadi 3 batch. Batch pertama adalah yang clean penyuluh 31045. Ya, karena ini minus yang CPNS dan P3K. Tadi CPNS P3K nanti otomatis kami tarik. Jadi nanti akan bisa masuk batch 2, bisa masuk batch 3. Ya. Kemudian untuk batch 2 yang sekarang sedang on proses, itu 3.572. Nanti kalau fatwa dari Menpan sudah turun, untuk sekitar 3.200 CPNS dan P3K, tahap 1 2024, berarti nanti diakumulasi sekitar 7.000 sekian. Akan kita tarik ke Kementerian Pertanian, kita alihkan. Next. Nah ini Bapak Ibu, untuk batch 1, batch 1 sudah proses kami SK-kan, TMT 1 Januari 2026. Proses SK sekarang sedang verbal. Dari 31 45 penyuluh. Itu jadi kita filternya saringannya itu berkali-kali Bapak Ibu untuk memastikan, karena kami tidak mau misalnya ini jabatannya pengendali OPT, tapi karena dia membantu atau ditugaskan sebagai penyuluh mendampingi kelompok tani, ini ikut terangkut. Jadi yang akan kami alihkan itu pure yang memiliki SK penyuluh pertanian. Ada pertanyaan waktu itu, beberapa kepala BPP itu rupanya pelaksana, Pak Kapus. Ini mungkin nanti bisa kita diskusikan. Jadi kepala BPP-nya pelaksana, bukan penyuluh. Nah, ini berarti kan nggak ikut dialihkan. Padahal dia selama ini sudah berkecimpung di dunia penyuluhan. Nah, ini nanti mungkin yang bisa kita diskusikan next. Karena yang kita lihat betul-betul yang punya SK penyuluh. Kalau dia bukan penyuluh, meskipun yang bersangkutan adalah mungkin kepala BPP, kami tidak akan tarik. Itu Bapak Ibu. Jadi sebentar ke yang tadi dulu, 31.045. Kita validasi ulang, sisir ulang. Ternyata yang penyuluh, pure penyuluh tidak ada masalah dalam tanda kutip 30.000 sekian. Aktif semua. Tapi ternyata begitu kita sudah tarik, itu data di CASN bergerak. Ada yang tiba-tiba dilantik sebagai eselon 3, tiba-tiba. Jadi data ini juga bukan data mati ya Bapak Ibu. Ini data bergerak terus hari demi hari. Dan terakhir ini kalau tidak salah sekitar 30.315 yang masuk batch 1. Masuk batch 1 sejumlah itu, kemudian akan masuk di proses batch 2 sejumlah 703, yang murni sudah kita temukan CFPP 681 dan non CFPP 22. Bapak Ibu nggak perlu khawatir, apakah saya termasuk yang 22 tidak dialihkan atau 5? Kami tetap akan melakukan konfirmasi ke Pemda masing-masing. Jadi kami tidak akan gegabah, tidak ceroboh, meninggalkan penyuluh misalnya, oh ini nggak jelas, sudah ditinggal aja. No. Kita tetap konfirmasi langsung berkali-kali ke BKP SDM maupun BKD maupun Dinas Pertanian. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau tidak bisa terakomodir atau tertinggal. Insya Allah kita berupaya rapi sampai dengan batch 3. Bahkan yang masih residu belum bisa dijelaskan pun, itu kita kejar selama yang bersangkutan memiliki SK penyuluh pertanian. Next. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu sebenarnya yang jadi residu itu apa? Belum diproses 703. Ini bukan tidak diproses. Tidak diproses di batch 1, tapi kita proses di batch 2. 703 ini apa? Siapa? Nah, biasanya terdapat pegawai meninggal dunia. Jadi setiap hari kami ada terima, Bu, dikurang lagi ada yang wafat misalnya seminggu yang lalu. Oke, selama langsung update di CASN, ada informasi ke kami, tapi kami juga tidak, bukan langsung percaya, tidak. Biasanya kami minta dikirimkan by WA, mohon maaf, misalnya surat keterangan kematian, seperti itu, supaya jelas apakah orang ini atau bukan. Kemudian terdapat pegawai pensiun, TMT misalnya 1 Agustus, 1 September, 1 Juni, 1 Juli tahun 2025. Jadi itu data kan bergerak lagi. Kemudian terdapat jabatan dengan pangkat golongan yang tidak sesuai. Kalau tidak sesuainya, jabatan lebih rendah dari pangkat, itu agak normal. Karena kan sekarang masuk jabatan fungsional itu, dia 4A sekalipun, kalau baru masuk Japung dimulainya dari jenjang pertama. Tapi yang agak tidak normal pada saat ada ini, saya juga heran, jabatannya penyuluh muda, tapi pangkatnya 2C. Nah, kalau seperti ini langsung kami masukkan ke residu, karena ini tidak wajar. Nah, jadi ini yang PR kami untuk konfirmasi ulang. Kemudian terdapat jabatan non-penyuluh, biasanya POPT ini, karena POPT ini kan erat dengan penyuluh ya. Jadi kadang-kadang dia membantu tugas penyuluhan mendampingi kelompok tani, dan agak nyaru-nyaru. Kemudian terdapat pegawai yang terkena hukuman disiplin. Apabila terkena hukuman disiplin berat, kami tidak alihkan. Nah, kemudian terdapat data yang perlu dilakukan konfirmasi ulang ke BKP SDM dengan beberapa step, gitu ya Bapak Ibu. Tapi sekali lagi tidak perlu khawatir, insya Allah kami sangat hati-hati dan teliti karena ini nasibnya orang gitu ya. Nah, kalaupun sampai awal Januari itu nanti misal ada 1, 2, 3 yang dalam tanda kutip tercecer gitu ya, toh waktu pengalian itu batasnya masih sampai awal Februari 2026, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau meskipun itu kita hindari, kita upayakan semuanya per 1 Januari 2026, gitu ya. Tapi kalau mengacu ke Inpres itu sampai dengan 4 Februari 2026, kita masih diberikan waktu. Next. Nah, ini untuk data yang akan kita tarik otomatis apabila dari Kementerian Pan-RB, Bu Menteri sudah memberikan fatwa terkait penarikan ini, CPNS dengan jabatan calon penyuluh pertanian, kemudian P3K tahap 1 sejumlah 1.600, dan P3K tahap 2 dengan jabatan penyuluh pertanian 224, sekitar 3.418 Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah
Ini nanti kami hanya memberikan pemberitahuan kepada BKP SDM dan BKD, dan datanya akan kami tarik otomatis dari BKN. Nah, ini hasil yang batch 1 tadi, yang sekarang sedang kami proses untuk cetak SK, Bapak Ibu. 30.342, masih ada juga gerakan, karena antara lain ada yang 1 September misalnya itu tadi dilantik sebagai eselon 3. Ada juga yang bertanya ke saya, Bu, ini 2 bulan lagi akan dilantik jadi camat, kan masih 2 bulan lagi, November. Namanya udah ada di batch 1. Nah, bagaimana, Bu? Kalau saya melihatnya buktinya SK. Tidak bisa kalau nanti, siapa tahu ternyata ganti lagi, kan gitu. Jadi selama belum ada SK, kami anggap dia masih penyuluh pertanian. Nah, bagaimana kalau nanti ternyata 1-2 bulan lagi berubah jabatan, yang penting ada SK-nya dan sesuai SOP. Karena SOP-nya untuk pengalihan jabatan di daerah itu harus ada rekomendasi BKN. Tapi ternyata beberapa minggu ini, karena mungkin kegalauan, ada yang galau juga, itu rekomendasinya belum muncul, tapi jabatannya sudah dialihkan. Nah, itu jangan seperti itu, Bapak Ibu tolong dihindari, dan tetap kita sesuai SOP, supaya tidak ada hal-hal yang menyulitkan di kemudian hari. Kemudian Pak Direktur, Pak Edison, ada juga yang bertanya, apakah ini kami boleh tidak beralih gitu Pak? Rata-rata yang memang TPP-nya lebih besar dari Kementan. Kami sampaikan, kan ini instruksinya Pak Presiden ya, masa kami yang menjawab, oh boleh, nah berarti apa gunanya instruksinya? Jadi jawaban kami, apabila Bapak Ibu tidak beralih, maka awal tahun 2026 Bapak Ibu sudah bukan penyuluh. Seperti itu. Kemudian data para penyuluh yang dalam tanda kutip tidak beralih, itu nanti akan kami sampaikan ke Kedeputian Pengawasan Pengendalian BKN untuk memperoleh arahan seperti apa. Karena kan ini berarti tidak sesuai dengan instruksi ya. Jadi kalau di kami jawabannya apabila Bapak Ibu tidak beralih, maka awal tahun Bapak Ibu bukan penyuluh lagi. Artinya kan pelaksana gitu ya. Ada juga yang saking paniknya ini sudah pindah jabatan. Sudah ikut uji kom di kanan kiri untuk jabatan lain, pindah jabatan padahal imutnya di BKN sedang tutup, Pak. Memang imutnya ditutup untuk yang jabatannya penyuluh. Soalnya mencegah pergerakan yang bergerak-gerak terus tidak terkendali. Ya, kita kan tidak tahu persepsinya orang seperti apa. Jadi BKN kerjasama dengan kami untuk menutup proses perpindahan dari jabatan penyuluh keluar jabatan penyuluh itu kita tutup di rekomendasi BKN di imutasi gitu ya, Bapak Ibu. Next. Ini yang 30.342 yang batch 1, Bapak Ibu. Jadi kalau masih ada selisih, misal Jambi baru beralih 695, padahal jumlah sesungguhnya misal 800. Enggak perlu khawatir. Selisihnya itu nanti kita proses di batch 2 yang sekarang sedang proses konfirmasi. Nah, Bapak Ibu BKP SDM, BKD pasti sedang menunggu giliran untuk Zoom dengan tim kami untuk proses konfirmasi batch 2 yang akan dilakukan kemarin mulai hari Senin sampai dengan hari Rabu besok, Pak Kapus. Nanti hari Kamis kita presentasi hasil dari konfirmasi. Untuk batch 2 berapa banyak yang dialihkan. Next. Nah, Bapak Ibu, jadi proses pengalihannya seperti ini. Pak Sekjen sudah minta kepada BKN untuk mengalihkan data. Jadi sekarang status 30.000 penyuluh yang sudah dialihkan di batch 1, itu prosesnya inden untuk masuk ke kamarnya Kementan. Tapi kalau akan dilakukan naik pangkat, naik jabatan masih bisa. Yang penting langsung updating di si ASN, datanya BKN. Jadi jangan terus, aduh naik pangkat saya nggak bisa, masih bisa. Oh saya mau dilantik jabatan, naik jabatan November, bisa, silahkan. Nanti begitu Bapak Ibu 1 Januari berpindah, kan datanya masih pakai data lama, nanti kita updating di SIM ASN-nya Kementerian Pertanian. Gitu nggih Bapak Ibu. Jadi kemudian next ini nanti banyak dijelaskan oleh Pak Direktur. Intinya Inpres 3 2025 akan ditindaklanjuti dengan Perpres terkait dengan pembagian kewenangan terkait penyuluhan pertanian antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Artinya penyuluh ASN berpindah ke Kementan pun bukan berarti Pemda provinsi dan kabupaten kota tidak punya kewenangan penyuluhan. Kita sama-sama saling bersinergi karena tujuan Kementerian Pertanian, tujuan Pemda provinsi, tujuan Pemda kabupaten kota sebenarnya titik tujuannya sama, yaitu pencapaian target swasembada pangan berkelanjutan. Gitu nggih Bapak Ibu semua. Next coba Mas untuk slide terakhir. Nah, nanti akan mendalam dijelaskan oleh Pak Direktur Edison. Nah, nanti Bapak Moderator nanti mungkin di ending itu ya pemaparan bisa kita lakukan diskusi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Biro Organisasi dan SDM Aparatur Kementerian Pertanian. 30 menit Ibu. Terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta sosialisasi sudah sangat detail tadi materi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Biro OSDMA Kementerian Pertanian, termasuk juga tadi sudah dipaparkan detailing angka-angka ya, ada sekitar 31-an ribu yang hasil dari pemadanan di batch 1. Dan itu akan tetap berproses. Pada prinsipnya tadi Ibu Kepala Biro menyampaikan bahwa untuk tidak khawatir karena proses pemadanan ini juga masih tetap berlanjut. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengefektifkan waktu kita lanjut dengan narasumber yang kedua yang akan menyampaikan materi mengenai dukungan Kementerian Dalam Negeri dalam implementasi pengalihan penyuluh pertanian ASN ke Kementerian Pertanian sesuai Inpres 3 tahun 2025 yang akan disampaikan oleh
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 1, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Kepada Bapak Direktur kami persilakan. Terima kasih Pak Asep ya. Yang terhormat Ibu Karo, Ibu Nur, dan Pak Kapuslu, Pak Inspektur, kemudian teman-teman semua yang hadir luring ya di sini. Dan tentunya yang paling saya hormati adalah semua kawan-kawan yang hadir dalam forum ini, terkhusus teman-teman dari daerah ya, dinas pertanian, dinas atau kepegawaian daerah, atau ya mungkin juga beberapa penyuluh yang hadir pada kesempatan ini. Selamat pagi, masih pagi ya. Selamat pagi dan mungkin selamat siang untuk yang di Papua ya. Papua atau Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nah tadi Bapak Karo Hukum Kementerian Pertanian dan Ibu Karo SDM ya. Oh SDM, ada A-nya Bu. Sudah menjelaskan bagaimana pengalihan penyuluh. Ya memang sedikit tadi ada dukungan regulasi. Nah coba mungkin ditayangnya, saya boleh tayangan ya. Yang langsung aja slide nomor 3. Nomor 4 deh. Ya. Jadi Ibu Bapak semua sudah tahu bahwa urusan pemerintahan bidang pertanian itu adalah urusan pemerintahan yang masuk kategori pilihan. Ya, pilihan, dia konkuren, tapi bukan wajib dasar. Dia masuk urusan pemerintahan konkuren pilihan. Apa artinya pilihan? Pilihan itu kalau berpotensi jadi wajib. Jadi sebetulnya urusan pemerintahan itu semua wajib. Tapi kalau tidak ada potensinya, jadi pilihan. Ya, jadi kalau ada kota, mungkin kota mana lah ya yang nggak punya pertanian? Kota misalnya Bu. Nah, kan nggak punya pertanian, ya nggak perlu ngurus pertanian gitu. Nah itu maksudnya. Tapi kalau ada, sesedikit apapun atau sebanyak apapun, ya wajib jadinya. Karena itu bagian dari pelayanan penyelenggaraan pemerintahan yang harus disediakan oleh pemerintah. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kota. Nah di lampiran Undang-Undang 23 seperti ini nih. Jadi Bu Bapak ya, bukan pembagian kewenangan ini Undang-Undang 23 ini. Di Undang-Undang 23 ini adalah pembagian urusan. Ya. Mohon menjadi perhatian semua kita. Yang dibagi itu urusan. Terus urusan itu kan banyak tuh. Itu dia yang kecil-kecil tuh, A, B, B yang di dalam kotak-kotak itu. Nah, yang menjadi kewenangan pemerintah pusat mana? Itu kolom 3. Yang menjadi kewenangan daerah provinsi mana? Kolom 4. Jadi semua yang ada dalam kotak itu, yang sebelah kanan, 3, 4, 5, itulah urusan. Urusan pemerintahan. Bidangnya apa? Bidangnya pertanian. Sub bidangnya mana? Atau di sini sub urusan tulisannya. Sebetulnya ini harusnya sub bidang. Itu 1 sampai 7. Betul ya? Ibu Bapak kalau lihat di lampiran, silakan. Pertanyaan saya, ada penyuluh nggak di sini? Penyuluhan pertanian? Tidak ada ya? Oke, kita sepakat semua. Tidak ada penyuluhan pertanian. Nah, karena ada Inpres 3 2025, bahwa ada pengalihan penyuluh pertanian ke pemerintah pusat, atau dikonsolidasi langsung sama Kementerian Pertanian atau Menteri Pertanian, maka ada hal yang perlu disesuaikan terkait aturan regulasi yang mendukung nanti. Inpres tidak bilang atau tidak mengamanatkan bahwa kewenangan penyuluhan hilang dari daerah. Inpres mengamanatkan atau menginstruksikan untuk mengalihkan penyuluhnya di nomor 1 Inpres. Coba lihat Inpres itu. Sebentar, nanti kita balik lagi ke sini ya. Coba di slide 5, nomor 5. Nah ini, huruf A. Gubernur memfasilitasi proses pengalihan penyuluhan pertanian ke Kementerian Pertanian. Coba yang untuk Menteri Pertanian bisa dibuka nggak nantinya? Coba cek lah ya nanti ya. Nah jadi Ibu Bapak, di Inpres itu memang diinstruksikan kepada Menteri Pertanian, ke Gubernur juga, itu mengalihkan penyuluh pertanian aparatur sipil negara pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota kepada Kementerian Pertanian dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak berlakunya instruksi Presiden ini. Seperti yang disampaikan Bu Karo tadi. Jadi di dalam amanat ini, instruksi ini tidak satu pun amanah bilang bahwa urusan pemerintahan ataupun hal-hal yang terkait penyuluhan itu pindah. Tidak. Sebab itu, kita bersepakat di sini atas inisiatif Kementerian Pertanian dibuatlah Perpres. Atau disusunlah dan didiskusikanlah Perpres untuk mendukung pelaksanaan ini. Coba balik lagi ke slide nomor 4. Oke. Di pasal 15 Undang-Undang 23 2014 itu jelas di ayat 2. Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam lampiran menjadi kewenangan tiap tingkatan. Ini kalau yang tidak. Ya. Jadi kemarin-kemarin itu menjadi kewenangan tiap tingkatan. Yang pusat ada, ini ada. Tapi karena ada Inpres ini, maka kita melakukan penyesuaian. Nah, urusan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria. Pasal 13. Ya, pasal 13 itu ya kalau dia dekat ke kabupaten kota, ya bupatilah wewenangnya. Provinsi, lintas kabupaten kota, provinsi. Nah, kita lihat ayat
sebagaimana mana yang tidak tercantum terus boleh ditambahkan. Ayat 3. Nah, kok sebagaimana? Oke. Di ayat 3 itu dijelaskan atau menjelaskan ayat 2. Urusan pemerintahan konkuren yang tidak ada itu boleh ditambahkan tapi pakai peraturan presiden. Gitu ya. Sebab itu kita sudah susun dan sudah kita sepakatilah kira-kira ya hal-hal yang berhubungan dengan itu. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, coba kita lihat nih yang slide nomor 5. Jelas ya instruksi presiden yang nomor 5 itu, yang halaman 5, instruksi presiden kepada gubernur huruf A. Jadi artinya pemerintah provinsi juga ikut memfasilitasi dan mendukung. Lalu urusan pemerintahan pada subbidang penyuluhan pertanian sebagaimana maksud ayat 2, pasal 2. Saya mau menyampaikan draft atau rancangan peraturan presiden ya. Mana sih? Di mana? Oke, ya. Peraturan. Oke. Itu kita lihat. Jadi urusan pemerintahan pada subbidang penyuluhan pertanian untuk kewenangan provinsi itu meliputi A, pelaksanaan penyuluhan pertanian dalam satu daerah provinsi dan pengordinasian penyuluh pertanian lintas kabupaten kota di wilayah provinsi. Bapak Ibu bisa bayangkan ini, ya. Dalam konteks penyuluh pertanian memang sudah beralih ke pemerintah pusat. Tapi pada saat dia kerja di wilayah provinsi maupun di kabupaten kota, itu tetap menjadi tanggung jawab daerah. Sebab itu nanti mungkin Kementerian Pertanian akan membuat semacam hubungan kerja, ya Bu? Ya, tata hubungan kerja antara penyuluh pertanian yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian dengan hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten kota. Nah, kita tunggu tentunya menunggu Perpres ini ya Bu ya. Oke. Lanjut. Nah, ini untuk yang bupati dan wali kota. Nah, sehubungan dengan ini Ibu Bapak, maka diharapkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten kota mendukung penuh instruksi presiden ini. Karena instruksi presiden ini kepada semua menteri, semua gubernur, dan semua bupati wali kota. Menterinya maksudnya menteri-menteri yang terkait. Termasuk Menteri Dalam Negeri, karena ada hubungannya dengan dukungan, pembinaan, dan pengawasan umum penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Ibu Bapak yang saya hormati, coba lanjut. Nah, kami juga sudah mengantisipasi hal ini untuk bisa mengupdate apa? Memutakhirkan Kepmen atau Permendagri 90 dulunya, yang sekarang Kepmendagri berapa yang tahun 2025? Oke, jadi Kepmendagri 900 lah ya. Yang terakhir itu kodifikasi nomenklatur definisi program, kegiatan, dan subkegiatan. Nanti ini akan dimutakhirkan. Proses pemutakhiran itu sedang berlangsung. Ya. Jadi harapannya Perpres keluar, pemutakhirannya masuk. Kira-kira begitu. Jadi memang Ibu Bapak dan semua yang hadir pada kesempatan ini, hal-hal perubahan ini memang membutuhkan energi yang cukup dari kita semua, butuh waktu. Kalau nggak ada masalah, nggak mungkin gitu ya. Pasti ada masalah, dan masalah itu harus kita selesaikan sehingga semua hal yang berhubungan dengan ini bisa diatasi dan dijalankan sesuai dengan tujuan dari instruksi Presiden nomor 3 tahun 2025 ini menyangkut pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka pencapaian swasembada pangan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan kalau ada diskusi kami terbuka untuk melakukannya. Saya pikir itu Pak Asep. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Direktur. Beberapa catatan tadi sudah beliau sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian secara prinsip bahwa urusan pemerintahan itu wajib ya. Jadi tidak ada betul ya. Jadi akan menjadi pilihan jika memang potensi itu mungkin tidak ada begitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian bahwa secara prinsip sesuai dengan pembagian kewenangan tadi, pembagian urusan mohon maaf. Jadi di dalam Inpres itu tidak menghilangkan penyuluhan pertanian di daerah begitu. Tetapi yang diinstruksikan di Inpres itu adalah mengalihkan penyuluh ASN yang ada di daerah ke Kementerian Pertanian. Itu mungkin sebagai catatan. Kemudian tadi juga ada dukungan dari Kementerian Dalam Negeri di dalam rangka melakukan pemutakhiran kembali kegiatan dan subkegiatan sesuai pemegang kewenangan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami lanjut ke sesi diskusi, perkenan mohon Pak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian ini sebagai bapaknya para penyuluh se-Indonesia, kami mohon Pak berkenan untuk menyampaikan arahan, informasi, dan kebijakan lebih lanjut. Terima kasih. Kami persilakan Pak. Baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Tetap semangat ya. Yang saya hormati dan saya banggakan
eh, Ibu Kepala Biro OSDMA, Bu Nurwaida, yang saya hormati juga Pak Edison dari Kementerian Dalam Negeri, dari Dinas yang menangani tanaman pangan, dan seluruh rekan-rekan yang hadir melalui Zoom maupun yang offline. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas acara ini, dan oh ya, ada sahabat saya di samping saya ini, Pak Inspektur 2. Tepuk tangan dong, Bang, Pak Inspektur 2 ini hadir. Ini artinya dalam semua prosesnya ini selalu dalam pengawasan Pak Inspektur 2. Saya senang sekali, dan tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala Biro Hukum dan Ibu Karo, ini sangat betul bahwa Bapak Presiden sangat mengharapkan betul raihan cita-cita atau visium dari Bapak Presiden kita, yaitu kita harus mencapai swasembada yang sesingkat-singkatnya. Kita sepakat. Mudah-mudahan tahun ini ya, Bu ya. Tahun ini kita bisa mencanangkan semua harapan dari insan pertanian itu menuju ke sana. Bapak Ibu sekalian, dan memang Pak Edison, penyuluh kita ini merupakan harapan besar ya untuk menjadi garda terdepan, Pak Mehmet ya. Untuk menggerakkan semua program-program strategis dari Bapak Menteri Pertanian. Yaitu kita harus mensukseskan apa? Mensukseskan LTT kita. Kita harus mensukseskan oplah kita. Kita harus mensukseskan transformasi pertanian, ya, yaitu transformasi yang tadinya tradisional sekarang tuh modern. Yaitu apa? Yaitu dalam brigade pangan. Saat ini tahun 2024 1.771 brigade pangan sudah dibentuk oleh Bapak Menteri Pertanian. Ya, tahun 2025 ini 2.444 brigade pangan yang harus bergerak bersama-sama, harus operasional. Bapak Menteri Pertanian menginginkan penyuluh inilah sebagai andalan untuk untuk mengawal brigade pangan ini. Mau nggak mau, suka nggak suka, ya Bapak Ibu sekalian, kita betul-betul sangat mengharap dengan adanya brigade pangan, pendampingan brigade pangan ini semuanya akan berjalan dengan baik. Ya, untuk itu harapan kita besar, harapan kami bahwa pengalihan penyuluh ini harus dilakukan juga dengan secepat-cepatnya. Ya, tadi Bu Nurwaida, Bu Karo sudah punya rancangan yang luar biasa. Sekarang sudah masuk ke batch pertama, dalam batch kedua tidak lama lagi, mungkin seminggu lagi batch 3 ya. Dan itu udah harus selesai ya gitu. Mudah-mudahan bisa ya Bu ya, batch ketiga itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, kemarin saya juga mengikuti rapat dengan Komisi 4 terkait dengan pupuk, ya, terutama distribusi pupuk ke seluruh seluruh kabupaten dan kecamatan di seluruh Indonesia. Itu juga dipertanyakan bagaimana cara distribusinya, Made, ya, apa yang sudah disiapkan di Badan SDM untuk itu, ya. Itu harapan beliau, itu pupuk tidak boleh ada hambatan, harus cepat. Saya katakan begini, kita punya Gapoktan 26.000 yang siap. Dan kita punya brigade kita punya penyuluh yang akan bergabung dengan Kementerian Pertanian ada 34.000 lebih. Nah, ini adalah nanti kita akan gerakkan bersama untuk melakukan pendampingan. Pendampingan apa? Yang pertama adalah koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, ya. Sampai dengan bulan November kita akan bangun 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Ini wajib dikawal oleh penyuluh. Nah, penyuluh punya peran penting di sana untuk mengawal koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Dan ada 1.771 brigade pangan yang wajib untuk dioperasionalkan tahun 2024, dan 2025 ada kurang lebih sekitar 2.444 brigade pangan. Ini tidak ringan, ya. Harapan Bapak Menteri Pertanian ini ditujukan kepada penyuluh pertanian. Nah, inilah nanti kita akan akan lihat prosesnya ini. Mudah-mudahan tadi Pak Edison bilang bahwa ini pasti ada masalah. Tapi tadi saya melihat mulai dari proses batch 1, batch 2, batch 3, Bu Karo kelihatannya tidak dihadapkan dengan masalah yang luar biasa lah. Tepuk tangan dong buat timnya Bu Karo, ya. Dan belum muncul permasalahannya. Tetapi saya melihat ini smooth nih, jalannya lancar gitu loh. Dan saya selalu kontrol Bu Lina, bagaimana Bu Lina progresnya. Ini, nggak ada masalah Pak Made. Oke lah, mudah-mudahan ini sampai dengan batch 3 nanti, ini juga keren. Tidak ada. Ini semuanya berkat apa? Berkat pengawalan Inspektorat 2, Inspektorat Jenderal. Setuju nggak? Ini setuju lah, ya. Tapi saya melihat bahwa memang kalau saya dulu tuh merupakan bagian dari Inspektorat Jenderal, ya. Saya melihat ini meskipun tidak ada risiko yang major, ya. Kalau melihat risiko yang major ini sebenarnya nggak ada, ya. Karena apa? Ini sudah dalam satu dua batch ini tidak ada masalah. Tapi saya mencatat juga, ya, ini tolong mungkin tadi kalau saya mendengar atau memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bu Karo. Yang pertama adalah yang major ini kemungkinan ada data yang tercecer, ya. Bu Karo juga bilang begitu. Nah, ini meskipun tidak major, tapi ini bisa
bukan mengapa ya, menghebohkan lah begitu ya. Pasti akan ada keriuhan sedikit lah kalau seandainya ada yang tercecer tidak terbawa di dalam gerbong batch 3 seperti itu. Nah, ini harus lebih detail lagi. Makanya tim tim kita ini harus solid, betul-betul di dalam konfirmasi, klarifikasi ini betul-betul tadi itu tersaring atau terfilter dengan baik. Dan yang kedua mengenai residu dari itu. Di dalam residu ini memang betul-betul harus terpetakan dengan baik ya. Yang meninggal, yang pensiun, pangkat, termasuk pegawai yang terkena hukuman disiplin. Tadi udah disampaikan, itu merupakan residu yang harus kita detilkan betul. Karena apa? Hukuman disiplin itu macam-macam ya Pak Mehmet ya. Ada yang berat, ada yang setengah berat, ada yang kelas ringan kan gitu. Nah, masalahnya ini yang bahaya di sini ada yang ringan dan yang tapi kalau yang berat kan sudah tidak masuk di sana. Tidak akan mungkin masuk, pasti akan tersaring di sana. Yang bahayanya yang berat tapi masuk gitu loh. Nah, ini yang merupakan apa namanya hal-hal yang mungkin bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di kemudian hari. Pak Edison juga tadi menegaskan mengenai masalah tata hubungan kerja. Ya, tata hubungan kerja ini memang betul-betul Pak Mehmet. Tolong ini nanti tata hubungan kerja ini dianalisis SPI-nya, gitu ya Pak. Jadi di mana sih titik kritisnya tata hubungan kerja? Karena saya yakin bahwa tidak semudah itu gitu loh. Jadi masuk langsung rekrut. Nah, ini bahayanya apa? Kita sudah alihkan itu ke pusat, tapi akhirnya teman-teman penyuluh ini masih bingung lagi. Saya mau ngapain sih? Nah, ini kalau tidak ada tata hubungan kerja yang bagus, tata hubungan kerja yang betul-betul memberikan dampak ya kan sekarang Pak Menteri langsung bilang dampaknya apa? Dampaknya itu. Ini dialihkan harus berdampak penyuluh itu. Ya, terhadap apa? Terhadap peningkatan LTT, peningkatan OPLA, peningkatan kinerja dari BP. Itu harus jelas bagaimana hubungan kerjanya. Nah, itu yang harus diatur. Bagaimana apakah ini nanti apa namanya? Proporsi dari daerah, proporsi kabupaten, proporsi pusat itu harus jelas. Nah, ini tadi saya catat dua ini. Jadi mengenai masalah data yang tercecer, kalau yang disampaikan oleh Bu Karo itu anunya apa medium risknya, dan kalau untuk dari Pak Edison yang saya rangkum bahwa tata hubungan kerja yang harus kita kita siapkan dengan baik. Tanpa itu, ini pasti akan bermasalah di ujungnya. Tapi kalau itu semuanya kita jaga bersama-sama, saya yakin penyuluh akan memberikan dampak yang luar biasa untuk swasembada pangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tetap semangat. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus Penyuluhan Pertanian. Tadi beliau menekankan dua hal ya terkait pertama dengan mengenai masalah data residu, kemudian juga mengenai terkait dengan tata hubungan antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi diskusi. Sesi diskusi kita akan mulai dari ruang Zoom terlebih dahulu, mungkin Bapak Ibu sekalian. Jadi kami sampaikan kembali, nanti kami berikan kesempatan. Mohon menyampaikan nama, kemudian instansi dan jabatannya dari para penanya yang sudah menyampaikan raise hand di ruang Zoom. Ini mungkin Pak izin. Yang pertama, Bapak ini mohon maaf Pak, namanya siapa ya Pak? Yang 226833 ini Pak. Ya, silakan Pak. Nanti kita 3 penanya terlebih dahulu ya. Silakan. Ya, Dari terima mana kasih. Pak? Nama lengkap, Ya, asal instansi ya Pak. Ya, nama saya Iswadi dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Dari dinas Pak atau dari mana Pak? Dari Badan Kepegawaian? Dinas Pertanian Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Baik, PPL. silakan Pak. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Dan yang saya hormati Bapak Ibu yang ada di ruang Biro Hukum. Maaf Pak, ya saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu karena saya tidak hafal dan lupa juga tadi disebutkan. Kemudian rekan-rekan penyuluh yang masih on di studi ini. Jadi saya mau ke Kepala Biro SDMP dulu Pak, Ibu Wahidah. Assalamualaikum Bu. Maaf Bu, kemarin saya juga ikuti Zoom mengenai implementasi daripada pengalihan penyuluh dari daerah ke pusat. Tapi sepertinya kami masih masih abu-abu mengenai itu. Jadi saya ingin mendalami saja dan memperjelas prosedur daripada pengalihan dari penyuluh dari daerah ke pusat. Jadi saya sedikit bercerita Bu bahwa ada penyuluh sebelumnya kan penyuluh beberapa tahun kemudian dia pindah ke struktural menjadi pejabat struktural. Kemudian beberapa tahun kemudian dia lagi mau masuk ke penyuluh kembali karena dia penyuluh dulu, tapi dia pindah ke struktural karena dia mendapat jabatan. Nah, setelah jabatan saya terlepas, dia mau pindah ke penyuluh. Bagaimana prosedurnya itu, Bu? Apakah melalui UGON dulu atau memang dia langsung dialihkan ke pusat karena dia sudah memiliki SK fungsional penyuluh beberapa tahun yang lalu karena dia terangkat dari penyuluh. Bagaimana prosedurnya? Apakah memang bisa diproses di batch 2 atau bersamaan dengan batch 1 begitu? Nah, kemudian yang kedua Bu,
setelah dialihkan ke penyuluh, apakah kira-kira itu karena dia dulu kan ceritanya golongannya 4A, setelah masuk di struktural menjadi naik pangkat menjadi 4B. Nah, kalau dia jadi penyuluh nantinya, Bu, apakah ini bisa mengikuti golongannya yang di struktural 4B atau kembali ke golongannya sebagai fungsional penyuluh 4A? Nah, itu Bu yang saya pertanyakan dari untuk sementara. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjut satu lagi ke Bapak dari BPP Sekotong ya. Ya. Silakan Pak. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Masih di mute, Pak? Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur dari BPP Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati Kepala BPSDM, Kepala Biro, dan Bapak Ibu yang ada di ruangan rapat ini, kemudian teman-teman penyuluh seperjuangan yang saya hormati. Nah, beberapa hal yang ingin saya diskusikan terkait dari pemaparan tadi cukup jelas sekali apa yang disampaikan oleh Kepala Biro, kemudian dari Bapak Dirjen kalau tidak salah tadi, nah terkait masalah bagaimana hubungan kerja nanti antara ketika penyuluh pertanian ini dialihkan ke pusat. Nah, karena memang bagaimana mensinkronkan kegiatan penyuluh untuk mencapai swasembada pangan ini tentu ada hal yang memang perlu dibuat aturan bersama agar kegiatan pusat, kemudian provinsi dan kabupaten kota itu bisa sejalan. Nah, ini penting karena ada hal-hal program yang memang dari daerah, kemudian bagaimana nanti sinerginya dengan penyuluh yang ada di lapangan, tentu ini sangat penting sekali. Nah, agar misalnya ada dana reguler untuk kegiatan pertanian dari daerah kabupaten dan kota, nah, sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri. Ini penting untuk dibuat semacam aturan agar sinkron kegiatan dari pusat ke daerah itu bisa berjalan dengan baik. Nah, karena memang kita tahu kalau tidak ada aturan yang mengatur itu tentu akan berdampak nanti pada pekerjaan di lapangan masing-masing kabupaten kota, kemudian pusat bekerja sendiri-sendiri. Ini penting. Nah, apa yang disampaikan oleh Kepala Biro tadi itu cukup jelas terkait dengan kewenangan penyuluh dan pekerjaan penyuluh di masing-masing lapangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mempertanyakan terkait ketika nanti penyuluh udah dipindahkan ke pusat per Januari itu, nah ini juga perlu kita tahu agar nanti tidak ada informasi yang tidak bisa kita terima. Nah, fasilitas yang diberikan oleh daerah selama ini, misalnya seperti motor atau fasilitas lain, apakah itu tetap kita bisa gunakan atau seperti apa? Itu juga penting untuk dijelaskan agar walaupun dijelaskan tadi, tetap ada bentuk kerjasama yang kuat antara pusat dan daerah. Nah, cuman hal-hal juga yang sepele semacam itu perlu dijelaskan bahwa ada kewenangan daerah juga nanti, nah untuk mendukung program pertanian itu, sehingga fasilitas yang dibutuhkan oleh penyuluh pertanian di lapangan itu juga bisa difasilitasi oleh daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, untuk sementara mungkin itu dulu Pak yang bisa kami sampaikan dari BPP Sekotong, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, yang penanya ketiga, kita termin pertama ya, 3 penanya terlebih dahulu. Bapak Simeon Boling, silakan Pak. Agustus. Mohon Baik. disebutkan nama jelasnya ya Pak dan asal instansinya ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simeon Boling, berasal dari BPP Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Provinsi NTT. Yang saya hormati Ibu Kepala OSDM, Bapak Kepala Biro, dan Bapak Kepala Kapuslu, serta teman-teman yang berada dalam ruangan. Terima kasih atas sosialisasinya. Saya kira sangat jelas. Yang ingin saya tanyakan di sini masalah pengalihan penyuluh yang terjadi di daerah kami. Ada teman-teman penyuluh yang dimutasikan ke kecamatan, ke struktural. Nah, sementara kemungkinan mereka sudah masuk di dalam 30.000 penyuluh yang sudah dialihkan. Nah, seandainya kalau SK keluar dari kementerian, lalu SK mana yang akan dipakai? Karena bagaimana tindak lanjut kami mau sampaikan ke
bupati itu pun tidak ada satu dasar yang kuat, sehingga kami mohon petunjuk dari Ibu Kepala OSDMA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita jawab terlebih dahulu ya untuk sesi yang pertama. Ini ada dari Palopo, kemudian Lombok Barat, dan Alor. Ini Indonesia Timur semua nih Bapak Ibu. Ya, siap. Yang pertama tadi dari Palopo itu menanyakan mengenai status ya, kemudian juga mengenai pangkat golongan. Tadi dicontohkannya apakah dari 4B ke 4A kembali begitu. Kemudian dari Lombok Barat menyikapi mengenai hubungan atau tata hubungan kerja mungkin ya. Kemudian juga termasuk bagaimana fasilitas yang selama ini mungkin sudah diterima oleh mereka begitu, apakah dengan dialihkan itu bisa tetap digunakan atau seperti apa. Kemudian terakhir dari Alor ya terkait dengan SK Bu. Ini mungkin bisa dijawab. Mungkin kami berikan kesempatan lebih dulu pada Ibu Karo. Kami persilakan Bu, nanti dilanjut sama Pak Direktur. Oke, terima kasih Pak Asep. Bapak-bapak yang tadi merespon dengan pertanyaan, terima kasih Pak. Kami langsung jawab saja. Ini nampaknya kalau Pak Abdul Ghafur ini nanti bisa dibantu Pak Direktur ya Pak. Oke, untuk yang dari Distan Palopo, Bapak Ibu semua, untuk semua perpindahan PNS Pemda itu harus dengan rekomendasi BKN ya. Jadi mau jadi dari Japung A ke Japung B, dari Japung A menjadi struktural, itu biasanya mengirimkan permintaan persetujuan dari BKN melalui aplikasi. Itu ya Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya BKN sebagai otoritas kepegawaian nasional itu mampu mendetek sudah sejauh mana pengembangan karir Bapak Ibu dan untuk keperluan database. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, penyuluh pertanian, jadi struktural, boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Jadi itu nanti ada rekomendasi juga dari BKN. Oke, approve. Jangan sampai begini, penyuluh madya tiba-tiba dijadikan eselon 4. Itu sebenarnya kalau secara karir kan nggak pas. Karena madya itu level minimal eselon 3, Bapak Ibu. Itulah gunanya rekomendasi dari BKN. Jadi penyuluh jadi struktural boleh. Nah sekarang mau kembali ke penyuluh lagi. Boleh tidak? Boleh, selama tersedia lowongan kebutuhan. Jadi misalnya saya dulu penyuluh pertanian muda, kemudian saya eselon 3, kemudian saya akan kembali lagi sebagai penyuluh pertanian muda, boleh nggak? Boleh. Namanya pengangkatan kembali. Yang dipakai mana? Tidak bisa menyesuaikan pangkat, Pak. Kalau namanya pengangkatan kembali adalah SK yang kemarin ditinggalkan. Jadi SK yang ditinggalkan terakhir apa? Oh muda. Berarti saya kembali ke SK muda itu. Itu ya Pak ya. Jadi kalau Bapak tanya bisa nggak mengikuti golongan? Tidak bisa. Kalau dulu ditinggalkannya muda, golongannya misalnya 3D, nah saya jadi eselon 3 udah sampai 4B nih. Ya, balik lagi penyuluhnya tetap penyuluh pertanian ahli muda, tapi pangkat golongan ruang bisa 4B. Gitu ya Pak ya. Kemudian Pak Abdul Ghafur nanti mohon dibantu Pak Direktur karena antara lain ini Pak terkait fasilitas ini ya Pak BMN ya Pak, barang milik negara yang menjadi asetnya Pemda. Kalau dari Bapak Menteri sendiri Pak Kapusluh nanti mohon dikoreksi. Arahan beliau ini kalau penyuluh beralih beliau 10.000 motor ya Pak. 10.000 motor akan diberikan difasilitasi oleh Pak Menteri Pertanian. Nah, semoga juga yang sekarang aset Pemda itu ada masa transisinya, semoga Pak Direktur, harapan kami seperti itu. Supaya nanti tidak langsung, oh sudah pegawai pusat, ini mana motor, mana laptop, enggak seperti itu. Ya, mohon nanti dibantu. Kami langsung respon, Pak Semion Boling dari Alur Tengah Utara. Ada teman-teman penyuluh ke kecamatan sebagai struktural. Strukturalnya apa ini Pak? Pindah apakah menjadi camat, apakah sekwilcam atau apa? Intinya semua perubahan itu, perubahan status kepegawaian itu harus selalu ada SK. Dan SK itu bisa diperoleh perubahan apabila ada rekomendasi BKN. Jadi kalau sesuai SOP seperti itu Pak. Karena kalau ini tidak sesuai SOP, misal saya penyuluh pertanian muda, tiba-tiba saya menjadi camat nih, dilantik sebagai camat. Kemudian tanpa ada rekomendasi BKN. Nah, itu nanti pada saat ketertelusuran, entah saat pensiun, entah saat mau naik pangkat. Nah, ini masih tercatatnya sebagai penyuluh muda. Wah, kacau sekali itu. Bapak Ibu nanti kalau camat itu kalau nggak salah selevel eselon 3 ya? 3. Berarti kan pangkatnya golongan ruang bisa sampai 4B. Nah, ini nanti seperti ini ketahuannya kesulitannya di belakang hari Bapak Ibu. Jadi harapan kami semua perubahan status kepegawaian teman-teman di Pemda itu selalu menunggu approval atau persetujuan dari BKN. Supaya nanti begitu saya penyuluh muda jadi camat misalnya ada approval BKN itu di si ASN-nya langsung saya update. Saya sekarang camat, penyuluh pertanian ahli mudanya diberhentikan. Diberhentikan juga ada SK. Ya.
Jadi kalau yang seperti Bapak sampaikan, teman penyuluh ke kecamatan sebagai struktural, tapi belum ada SK yang terbit, kami di sini mendetek dia masih sebagai penyuluh pertanian, ya. Kan kita deteksinya dari datanya BKN, si ASN, gitu ya. Jadi kalau itu masih kami detek penyuluh, ya kami alihkan, gitu Bapak Ibu. Karena kalau dia sudah bukan penyuluh, mestinya updatingnya sebagai camat. Nanti kalau kami tanya, oh camat, dulunya penyuluh, ada SK, oh ada, upload. Kami nanti memperoleh akses dari BKN untuk melihat dokumen pendukung, ya. Jadi kalau penyuluh muda, oh saya bukan penyuluh, saya sekarang camat, SK-nya tidak diupload, kami masih detek dia sebagai penyuluh dan kemungkinan kita alihkan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk ketertiban kita bersama, mohon setiap perubahan jabatan dilakukan sesuai SOP. Demikian. Kembali ke Bapak Moderator. Baik, terima kasih Ibu Karo. Kami persilakan Pak Direktur. Oke, terima kasih. Saya langsung fokus ke apa yang disampaikan oleh Kepala BPP ya tadi, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, ya. Terkait tata hubungan kerja, ya pasti ya Bapak, tata hubungan kerja ini tadi disampaikan juga oleh Bu Karo, Pak Kapus, Luh, bahwa ini menjadi sangat penting karena yang satu dibayar oleh pusat, nah, fasilitasnya tetap ada di daerah. Nah, ini persoalan kan gitu. Jadi tata hubungan kerja ini menjadi kunci. Segera setelah Perpres keluar, nah tata hubungan kerja ini harusnya selesai juga supaya menjadi acuan bagi teman-teman di daerah. Bapak siapa tadi namanya, tapi Bapak Kepala BPP lah ya, Kecamatan Pak Abdul Ghafur ya. Terkait fasilitas penyuluh dan fasilitasinya oleh daerah. Jangan ragu-ragu Bapak, fasilitasi oleh daerah harus tetap ada. Karena apa? Karena kewenangan, urusan yang menjadi kewenangan daerah itu tetap ada. Dan itu sudah ditampung di draft Perpres. Oke? Nah, penggunaannya itu nanti salah satu bagian dari tata hubungan kerja. Bahkan ya saya tadi mendengar bahwa Menteri Pertanian nanti akan mendrop beberapa motor gitu kan, sepeda motor. Nah, itu lain cerita, ya, lain cerita, itu bantuan berarti. Bonus. Nah, tapi yang jelas sesuai dengan tingkatannya, daerah provinsi punya kewenangan terhadap urusan itu dan kabupaten kota juga punya. Nah, fasilitas yang ada kami berharap dan sangat berharap itu tetap digunakan sebagai kontribusi, ya, kontribusi kewenangan yang ada di pemerintah daerah, sehingga tugas dari penyuluh itu nanti menjadi lebih lancar, lebih baik dan seterusnya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Baik, kita lanjutkan ke termin yang kedua untuk 3 orang penanya kembali. Dari Bapak Tamrin kami persilakan Pak. Bapak Tamrin. Dari Penyuluh Pertanian Aceh Jaya kami persilakan Pak. Ini kita beralih ke barat ini. Silakan Pak. Ditujukan ke siapa dan kalau bisa singkat ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Karo. Bisa dibesarkan sedikit Pak. Mungkin didekatkan dengan mic-nya Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sama aja. Yang saya hormati Ibu Karo, Bapak Karo, kemudian Bapak Direktur dari Kemendagri, Bapak Kapus, kemudian para peserta Zoom hari ini. Perkenalkan, nama saya Tamrin, saya penyuluh pertanian Pemkab Aceh Jaya. Jadi bukan, ini ingin saya tanyakan langsung ke Ibu Karo. Kami merupakan formasi 2019. Jabatannya penyuluh pertanian pemula. Kemudian kami tidak bisa diangkat karena terdampak dengan Permenpan nomor 35 tahun 2020 yang mempersyaratkan minimal pendidikan D3. Kemudian dari 17 orang kami itu 11 orang sudah melakukan penyesuaian ijazah ke S1, D4 dan 1 orang ke D3. Kemudian 7 orang sudah UKOM, sudah melakukan uji kom ke jabatan penyuluh ahli pertama. Kemudian 3 orang lagi sudah naik pangkat ke 2B. Yang ingin saya tanyakan, dalam hal proses pengangkatan perpindahan jabatan kemarin, karena kami sudah UKOM, terdapat kekurangan kuota formasi penyuluh pertanian, Bu. Apakah kami nanti bisa juga dialihkan ke Kementerian Pertanian, dan kalau dialihkan masuk ke bed mana, Bu? Itu aja, Bu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tamrin. Selanjutnya dari Bengkulu, Bapak Iksan. Kami persilakan Pak.
Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Iksan Jaya dari UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian Provinsi Bengkulu. Di sini yang saya hormati Ibu Kabiro, Bapak Kabiro, Kepala Direktur, dan semuanya. Yang pertama ingin saya tanyakan, di Provinsi Bengkulu ini kan ada P3K yang masa jabatannya, masa kontraknya habis di 31 Desember 2025. Itu apakah nanti perpanjangannya di Pemda, kalau sudah diangkat di 1 Januari 2026, itu kan otomatis di Kementerian Pertanian. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah ini nanti perpanjangannya di Kementerian Pertanian atau di pemerintahan daerah? Itu yang pertama. Yang kedua, ini untuk yang pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara kan ada penyuluh kita juga yang naik jabatan struktural ya, ke jabatan struktural. Nah, ketika mereka ingin kembali menjadi penyuluh pertanian di tahun 2026, itu gimana prosesnya ke depannya? Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, mungkin nanti di sesi ketiga kita buka lagi. Ini sesi kedua terakhir, Bapak Dodi Febrianto. Silakan Pak, dari BPP Sumberjo. Pak Dodi, Siapa? silakan Pak. Mohon maaf nih Pak, lagi di jalan. Siap. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan Pak BKPSDM yang di Kementan. Pak, saya Dodi Febrianto dari BPP Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tagamus, Lampung, Pak. Di sini status saya ini P3K, Pak. Ini izin untuk bertanya masalah P3K, Pak. Mungkin dari tadi kan yang didengar urusannya PNS, maksudnya angkat segala macam. Nah, kira-kira untuk kami ini sudah ada regulasinya belum, Pak? Untuk misalnya peningkatan karir atau segala macam, atau memang kami hanya stuck sampai sini saja gitu, Pak? Maksudnya seperti itu. Mungkin itu saja, Pak, sementara pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Cukup ya. Kita cukupkan dulu 3 penanya untuk sesi yang kedua. Dari Pak Tamrin Aceh Jaya, kemudian dari Pak Iksan dari Bengkulu, dan Pak Dodi dari Lampung. Kami persilakan Bu Karo. Mungkin tadi beberapa poinnya sudah dicatat. Baik, terima kasih. Kami akan respon pertanyaan Pak Tamrin ya. Rupanya kasus ini banyak terjadi di beberapa daerah, utamanya yang rekrut CPNS tahun 2019. Karena 2019 CPNS kan berarti PNS-nya 2020 ya, 2020. Nah itu pas muncul aturan Permenpan nomor 35 tahun 2020, di mana syarat penyuluh itu dinaikkan dari SMA, Pak Kapus, menjadi Diploma 3. Jadi yang sudah terlanjur direkrut, akhirnya banyak yang tidak bisa direalisasikan menjadi penyuluh. Nah, tadi Bapak Ibu kalau perhatikan tayangan kami, nanti mungkin bisa di-share di chatbox ya, bahwa Permenpan 11 tahun 2025, kalau nggak salah itu sekitar bulan Juli, yang baru saja terbit, masih anget, masih panas ya, baru sekitar usia sebulan, itu sudah memperbolehkan lagi penyuluh itu berasal dari level SMA sederajat. Artinya, untuk Bapak Ibu calon penyuluh yang mungkin sekarang sudah PNS, sudah naik pangkat 1 kali ya, yang rekrut tahun 19 dulu, mestinya ini sudah boleh diangkat sebagai penyuluh pertanian. Kalau yang bertahan masih dengan pendidikan SMA, SMK, apapun, levelnya SMA sederajat, itu mestinya bisa diangkat sebagai penyuluh pertanian pemula. Karena realisasinya harusnya tahun 2020. Tapi karena perubahan aturan, ya, sebenarnya di perubahan aturan itu ada masa transisi, Bapak Ibu. Mungkin kalau waktu itu dibaca ya, tetap bisa diangkat, tapi diberi waktu 5 tahun atau 7 tahun, saya lupa itu Pak, untuk sekolah Diploma 3. Tapi mungkin aturan peralihannya nggak dibaca. Ya, jadi, kan itu nggak memenuhi, sudah, nggak bisa diangkat. Padahal sebenarnya haknya dia untuk bisa tetap diangkat sebagai penyuluh pertanian terampil, tapi diberi waktu antara 5 tahun apa 7 tahun gitu untuk menempuh pendidikan Diploma 3. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kaitan dengan itu, karena sekarang terbukti ternyata saya juga baru saja terima WA dari Purworejo, kasusnya sama persis seperti Mas Tamrin ini. Jadi mestinya itu banyak, Pak Kapus. Nah, ini hati-hati kita, karena sebenarnya potensi yang bisa kita tarik akan bertambah mestinya. Tapi ini kan waktunya, taruhlah tinggal Oktober ya, Oktober, November, Desember, 3 bulan. Ya, mestinya karena Permenpan 11 2025 sudah terbit dan mengizinkan level SLTA sederajat, itu teman-teman yang dulu sempat terhambat ya, hold, karena syarat pendidikan tidak terpenuhi, mestinya sekarang bisa diangkat. Gitu ya Pak. Tetap dengan jabatan pelaksana pemula apabila pendidikannya masih SLTA.
Tapi kalau tadi disampaikan sudah ada yang meningkatkan pendidikan, mungkin sekolah S1, S1-nya yang sesuai ya, misalnya sarjana pertanian misalnya, itu Bapak Ibu memiliki peluang sebagai penyuluh pertanian ahli pertama, tapi melalui uji kom. Jadi kami menyelenggarakan uji kompetensi dulu, kemudian Bapak Ibu yang tadinya formasinya mungkin penyuluh pemula, kemudian sekolah S1, nah itu bisa dilakukan uji kom. Memang waktunya kami agak ini ya, uji kom, kemudian ada proses dipastikan dulu bahwa tersedia lowongan formasi untuk jenjang pertama, karena kalau tidak tersedia lowongan formasi tentu saja tidak bisa uji kom. Nah, mungkin mohon bantu Pak Kapus ini khusus dikonsolidasikan karena di beberapa daerah rupanya masih ada istilahnya ini residu calon penyuluh yang belum terrealisasi jadi penyuluh. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi sekarang aturannya sudah boleh level SLTA untuk pemula. Jadi tidak ada masalah untuk yang SLTA. Kemudian yang dulu calon-calon, harapan kami nanti bisa, kan ini hadir dari BKPSDM ya, Bapak Ibu. Dari BKPSDM mohon dibantu apabila di wilayah Bapak Ibu ada calon-calon penyuluh yang dulu CPNS-nya tahun 2019 dan belum bisa direalisasikan menjadi penyuluh sesungguhnya dengan SK, karena dulu syaratnya D3 dan sekarang sudah kembali SLTA, monggo harapan kami bisa dibantu ya. Supaya bisa jadi nanti apabila terjadi kasuistis yang memang kami harus ada ending filtering di bulan Desember awal, kami akan upayakan itu. Ya, yang penting harapan kami semua hal yang kita lakukan ini sesuai prosedur. Jadi artinya meskipun kami secara resmi hanya membuka batch 3 sampai bulan Oktober, tapi tidak tertutup kemungkinan karena ada pergerakan data, kita akan ada sapu jagat insya Allah di awal Desember. Seperti itu ya Pak ya. Yang penting nanti mohon bantuan dari teman-teman Pusluh untuk mengejar data-data seperti ini. Oke, kemudian dialihkan di batch mana? Yang akan kami alihkan sampai batch 3 adalah yang sudah resmi punya SK penyuluh. Jadi kalau SK-nya sekarang sedang proses, ongoing, dan lain-lain, nah nanti kita mungkin buka batch khusus di ending-ending supaya tidak ada yang tercecer gitu ya. Kalaupun pepetnya satu dan lain hal lewat tahun 2026, toh amanat dari Inpres 3 kan paling lambat awal Februari 2026 masih bisa kita proses gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti kepepetnya yang betul-betul limit waktunya ya nanti bulan Januari Pak Kapus. Tapi mungkin ini kondisi khusus ya, kondisi spesial. Kalau yang existing sekarang, harapan kami tidak lewat Oktober beres. Kemudian Pak Isan dari Bengkulu, P3K masa kontrak habis, tidak perlu khawatir Pak. Kami sudah siapkan kontrak baru untuk ribuan P3K. Jadi 30.342 tadi, ini tadi Pak, yang pakai helm tadi Pak siapa? Pak Dodi, ya. Kami sebenarnya itu tidak hanya PNS Pak, 30.342 itu campur Pak. Ada 10.000 P3K dan ada 20.000 sekian PNS. Jadi di situ sudah masuk P3K Pak, kami tidak menggaris-garis bahwa ini PNS dan P3K. Jadi jumlah segitu itu semua yang jabatannya penyuluh, baik itu PNS maupun P3K. Masa kontrak habis tidak khawatir, kami langsung lanjutkan kontrak pertanggal 1 Januari 2026, bahkan SK-nya pun sudah kita cetak sekarang Pak. Sudah cetak, tinggal kita kita verbal akhir. Yang memperpanjang siapa? Yang memperpanjang Kementan Pak. Jadi yang memperpanjang yang habis 31 Desember yang memperpanjang Kementan, ada beberapa yang habis 31 Agustus Pak Kapus, itu minta tolong diperpanjang Pemda dulu, nanti kami take over, kami ambil alih, di 1 Januari kita buat SK perpanjangan. Ada SK baru dari kami, gitu ya. Tapi tolong diperpanjang dulu, karena ada yang 31 Agustus Pak, 2025, ya. Jadi jangan sampai sempat putus. Jadi Kementerian Pertanian baru bisa resmi mengakui Bapak Ibu sebagai pegawai kami per 1 Januari 2026. Jadi kalau ada proses-proses SK habis sebelum 1 Januari 2026, mohon Bapak Ibu dari Pemda bantu dulu untuk perpanjangan. Nanti kami yang take over, gitu ya. Kemudian pemberhentian sementara jabatan struktural ingin kembali. Bapak sekarang istilah pemberhentian sementara sudah tidak ada. Yang ada pemberhentian, titik, gitu aja ya. Jadi diberhentikan. Saya misalnya saya dulu kepala bagian organisasi, kemudian masuk fungsional analis SDM aparatur ahli madya. Nah itu pemberhentiannya permanen. Buatkan saja SK pemberhentian, saya masuk di struktural. Nanti saya mau balik lagi, SK pemberhentian saya dihidupkan lagi, namanya pengangkatan kembali. Gitu ya Pak. Kalau Bapak tanyakan, jabatan struktural ingin kembali sebagai penyuluh di tahun 2026, sudah terlambat Pak. Jadi mulai 1 Januari 2026, itu jabatan penyuluh yang ada, paling lambat 1 Februari lah ya. Jabatan penyuluh yang ada di Pemda itu sudah hilang. Karena formasinya semua sudah ditarik oleh Menpan, dipindahkan menjadi formasi Kementerian Pertanian. Jadi kalau 2026 sudah terlambat Pak. Oke, jadi karena pengalian kan kita lakukan tadi sampai batch 3 itu sekitar bulan Oktober, dan paling kami sapu jagat yang tercecer, tertinggal, itu insya Allah di
iyalah paling lambat Pak. Nggak berani kalau terlalu mepet Pak. Ya, karena kan harus mendaftarkan, harus gaji Kementan, tukin Kementan kan begitu. Kemudian Pak Dodi, untuk P3K ini memang spesial. Artinya begini Pak, perbedaan P3K dengan PNS memang P3K itu yang sudah punya pengalaman ya Pak. Artinya kalau fresh graduate baru lulus itu tidak bisa P3K karena ada syarat minimal 2 tahun pengalaman di bidang yang akan dilamar gitu ya. Jadi kalau P3K peningkatan karir itu tidak ada peningkatan karir kecuali Bapak Ibu mengikuti ujian ulang gitu ya. Misal saya diploma 3 mendaftar penyuluh pertanian keterampilan, terampil ya, terampil. Begitu masuk, saya sekolah lagi S1. Nah, kemudian ijazah S1 saya boleh dicantumkan nggak? Boleh, tapi tidak untuk peningkatan karir. Sementara kalau PNS, ijazahnya boleh dicantumkan, oh dia mau pindah ke keahlian asal lulus uji kompetensi, memiliki apa itu tadi, tersedia lowongan kebutuhan, itu diizinkan. Nah, untuk P3K, itu pergerakan gajinya ke kanan, Pak. Ke kanan ya, jadi tidak ke atas. Ke kanan itu bertambah, tapi atas dasar masa kerja. Sementara kalau PNS itu ada KKGB, juga ada bergerak ke atas apabila dia mengalami kenaikan jabatan. Maka untuk gaji P3K itu kan ada golongannya ya Pak. SLTA golongan 5, S1 golongan 9. Nah, karena sementara kami PNS itu gaji 4A berapa tahun, 3D berapa tahun. Jadi masih berbasis pangkat. Sebenarnya ke depan basis gaji kita juga akan mencontoh P3K sebenarnya, tapi mungkin sedang dilakukan analisis mendalam oleh Kementerian Keuangan. Jadi kita tidak lagi supaya nggak apa ya Bapak Ibu, kan orang masih terbingung-bingung begini, oh jabatan saya kok penyuluh muda ya, padahal saya 4B. Nah, beda jabatan dengan pangkat golongan ruang. Jabatan itu memperlihatkan level kompetensi Bapak Ibu, sementara pangkat golongan ruang itu memperlihatkan masa kerjanya sesuai dengan pendidikan yang Bapak Ibu miliki. Gitu ya. Jadi Pak Dodi, tidak perlu khawatir, P3K sebenarnya juga sebagian besar hak-haknya. Bahkan P3K itu nggak ngalami gaji 80% loh Pak, seperti CPNS. Masuk itu langsung full gaji. Ya. Dan di Kementerian Pertanian, kami baru tahu, Pak Direktur, di Kementan itu kan tunjangan kinerja P3K dan PNS nggak dibedain. Kalau grade 8 ya 8 semua. Gitu. Ternyata di daerah itu tunjangan P3K itu agak di bawah, beberapa di bawah PNS. Ya. Jadi semangat Pak Dodi, insya Allah menjadi anggota keluarga Kementan nanti daerah Tanggamus di BPP Sumberjo sekitarnya swasembada ya. Gitu ya. Oh, kampungnya Pak Karu Hukum. P3K itu kalau di kami kontraknya 5 tahunan, Pak. Kontrak 5 tahun, tapi kita bisa evaluasi setiap tahun. Kalau memang kinerjanya, waduh ini kerjanya sudah enggak itu, kita lakukan pembinaan. Nah, jadi semoga Bapak Ibu semangat. Satu lagi, untuk P3K yang usianya di bawah 35 tahun, masih memiliki kesempatan apabila sudah 1 tahun bekerja sebagai P3K, Bapak Ibu boleh daftar CPNS. Ya, yang usianya di bawah 35. Jadi sekarang ada, iya, ikut tes. Iya Pak, oh jangan. Nggak beda sama diangkat, ikut tes CPNS ya. Kalau Bapak Ibu belum rezeki lulus ya kembali P3K. Tapi kalau rezeki lulus, karena Kementan sudah menerapkan itu, kan itu aturan nasional. Kemarin beberapa P3K kami juga, CPNS kami berasal dari P3K yang sudah masa kerja 1 tahun. Nah, diingatkan Pak Direktur tadi, ini daftar ya, bukan diangkat jadi CPNS. Artinya kalau daftar, itu harus lulus ya, lulus dan memenuhi formasinya. Oh saya minta 2. Nah ini nilai terbaik 2 itu yang diambil gitu ya Pak ya. Ya semangat Bapak Ibu, terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Karo atas respon yang luar biasa. Pak Direktur, ada yang mau melengkapi? Cukup ya? Siap. Baik, ini kita lanjut. Ada Pak Jose dari NTT. Kami persilakan Pak. Dari Distan KP NTT. Kami persilakan Pak. Masih di mute Pak? Oh iya. Suara saya bisa didengar, Pak? Sudah ada Pak, silakan. Bagaimana, Pak? Sudah bisa? Sudah bisa Pak, sudah bisa kami dengar. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mungkin ini mewakili teman-teman terkait yang pertama dengan berakhirnya masa tugas teman-teman P3K. Apakah perlu ada SK pemberhentian atau semacam SK pensiun begitu? Atau dengan berakhirnya masa kontraknya maka otomatis selesai begitu atau masih butuh lagi ada surat semacam SK pensiun begitu? Karena selama ini kita belum disampaikan teman-teman yang mencapai usia pensiun dia otomatis
eh, berhenti begitu saja, tapi tidak ada SK yang disampaikan ke kita. Ini apakah perlu ada surat atau ada SK dari pimpinan wilayah atau begitu yang di mana P3K itu berada. Kemudian yang berikut terkait dengan masih dengan P3K. Kalau untuk perpanjangan saya pikir seperti tadi sudah disampaikan, sudah jelas bahwa kalau yang masa kontraknya habis di 31 Desember tidak ada masalah, kecuali yang dalam perjalanan ini dia Sinyalnya hilang ya. Baik, tadi ada yang kami tangkap Ibu terkait dengan ya sebentar P3K ya, Bu Karo. Mungkin ini mirip tadi pertanyaan yang sudah dijawab ya, seperti itu. Betul, yang habis kontrak. Yang selanjutnya Ibu Doroti Simamora dari Papua ini, Pak ya. Bentar. Silakan Ibu Doroti. Dari Pak Barat. Silakan Ibu. Ibu Doroti dari BPP Kerajaan Pak Barat. Masih di mute, Bu? Masih di mute? Izin, Bu. Mohon maaf. Ibu, mohon maaf, Bu. Masih di mute, Bu. Nah, silakan. Sudah. Ya, mohon diulang, Ibu ya. Mohon diulang. Ini Pak, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator yang sudah ini khususnya ke Ibu Karo, Bu. Ibu Karo, kami dari Papua Barat itu ada 3 orang yang dalam kategori residu di batch 1. Itu di golongan yang jabatan fungsionalnya tidak sesuai dengan golongannya, Bu. Jelas, Ibu? Maaf. Jadi sekarang ini jabatan fungsional kami itu di golongan di penyuluh pertanian ahli media, tapi golongan kami masih di 3D, Bu. Di list nama yang sudah dikeluarkan untuk yang akan dalam proses pembuatan SK-nya, kami dikategorikan di residu batch 1 karena golongan dan jabatan yang tidak sesuai. Maksud saya, Bu, apa yang harus kami lakukan? Sementara di waktu SK jabatan fungsional kami keluar di tahun 2022, kami tidak ada pelantikan gitu, Bu. Tapi SK-nya sudah ada, Bu, dan kami sudah menerima SK serta tunjangan jabatan fungsional sebagaimana diatur yang dalam SK itu sejak 2022. Terima kasih, Bu. Mohon penjelasan itu yang menjadi pertanyaan dari saya. Selamat siang. Baik, terima kasih. Selamat siang, Ibu. Selanjutnya Ibu Diah dari Blitar. Dan terakhir dari ini ya, Sumatera Utara, Pak Ferry. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengarkah suara saya? Jelas, Bu, jelas. Lanjut, Bu. Oh, jelas. Oke, izinkan Bapak perkenalkan kami dari penyuluh Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Izin mau bertanya. Beberapa bulan yang lalu kami ketika ikut uji kom itu sudah dinyatakan lulus. Nah, permasalahannya bisakah kami sampai sekarang kami belum bisa naik pangkat maupun naik jabatan. Nah, ketika kami tanya di BKD, kami naik jabatannya itu di sekitar bulan November. Nah, itu apa diperbolehkan? Ya, kami catat dulu, Bu. Kami catat dulu. Gitu, Ada lagi? Nah, itu kemudian baru naik pangkatnya nanti diproses sekitar di bulan Februari tahun 2026. Nah, untuk proses kenaikan pangkat itu yang memproses dari BKD Kabupaten Blitar atau sudah dari Kementan? Ada lagi, Bu? Kami catat dulu, Bu.
Yang kedua itu adalah kenaikan pangkat untuk jabatan penyuluh pertanian pertama ke muda. Jadi kami sudah dinyatakan lulus, Bapak. Kami sudah ada surat keterangan lulus dari dari Kementan. Cuma kami mau proses sekarang dalam proses kenaikan jabatan, tapi SK-nya belum keluar. Nah, habis itu setelah kenaikan jabatan kita akan naik pangkat, Bapak. Nah, sebelum naik pangkat kita kan sudah diserahkan ke pusat. Apakah naik pangkat kami nanti yang mengurus siapa? Masih tetap di kabupaten atau sudah di pusat? Begitu, Pak. Baik, Terima Ibu. kasih. Ya. Oke. Baik, Bu. Terakhir, Pak. Monggo, Pak. Dari Sumatera Utara, Pak Ferry. Ya, ini berhubung waktu, jadi kami dibatasi waktu, nanti kita. Silakan, Pak Ferry. Cek. Pak Ferry Suara Ardiansyah. terdengar, Pak? Coba, jelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Suaranya Pak. jelas. Ya, silakan. Langsung saja ya, Pak ya. Pertanyaan satu, apakah nanti setelah kami diangkat ke Kementan, PPL itu tetap menjadi petugas perpal, Pak? Karena mengingat ada kasus ya di Kabupaten Merek itu PPL kena ya, Pak. Nah, itu aja yang pertama. Yang kedua nih teman saya, Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya Novi dari Penyuluh Pertanian Kabupaten Deli Serdang. Yap. Silakan, Pak. Tadi pertanyaan pertama kan terkait dengan status Bapak sebagai petugas verbal ya. Ya, pertanyaan saya singkat aja, Pak, yang itu. Kalau nanti Terus? sudah di Kementan, PPL ini masih menjadi petugas perpal nggak, Pak ya? Siap. Itu saja, Pak. Cukup ya? Baik. Baik, Udah. terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Tadi Pak tambahan dari Oh, Ibu mau nanya, silakan. Ya. Silakan, Bu. Ini saya Novi dari Deli Serdang mau bertanya Pak, untuk posisi KJF Kabupaten Pak di Kabupaten itu nanti apakah tetap ada posisinya tetap dan berapa kuotanya? Terus berikutnya Pak, untuk nanti posisinya itu untuk PP atau KJF nanti itu apakah di kabupatennya di mana Pak posisinya Pak? Apakah di BRMP yang notabene memang di bawah kementerian atau gimana Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Cukup ya? Silakan, ini banyak sekali Ibu Karo ini terkait dengan kepegawaian, kemudian status nanti dialihkan seperti apa. Langsung silakan, Bu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ini laris ya hari ini ya. Pak Jose, tadi disampaikan, kami sudah sampaikan bahwa untuk yang kontrak habis 31 Desember 2025, otomatis akan diperpanjang oleh Kementan ya Pak, per 1 Januari 2026. Jadi nggak perlu khawatir. Kami hanya minta bantuan yang habis kontrak P3K-nya sebelum Desember ya Pak. Jadi misalnya habis 31 Agustus ada, habis 31 Oktober juga ada. Nah, mohon dibantu perpanjangan kontrak dulu. Nanti awal tahun 2026 kami ambil alih. Gitu ya Pak. SK-nya sebenarnya sudah kami terbitkannya ini untuk batch 1 30.000. Sekarang SK sudah terbit. Hanya TMT-nya 1 Januari 2026 gitu ya Bapak Ibu. Jadi aman, insya Allah tidak ada P3K yang sampai habis kontrak terus belum ada perpanjangan. Kemudian pertanyaan Bu Doroti, Ibu sebenarnya belum tentu loh, yang 700 residu itu ada nama Ibu, belum tentu. Jadi Ibu udah tahu nih kalau saya residu, enggak Bu, belum tentu. Jadi residu itu yang status kepegawaiannya sulit dijelaskan dengan aturan. Kalau status Ibu itu bisa dijelaskan dengan mudah. Jadi Ibu sudah madya, hanya ada catatan saya tadi. Ibu sudah madya, belum naik pangkat. Tapi Ibu belum dilantik, berarti belum madya itu. SK-nya pun belum ada. Gitu ya. Jadi sekarang syarat untuk naik jabatan itu, nah syaratnya 1, tersedia peta jabatan lowong. 2, mengikuti uji kom. 3, diproses SK-nya. 4, dilakukan pelantikan. Ya. 5, baru memasukkan penyesuaian database ke si ASN BKN. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lulus uji kom tapi tidak ditindaklanjuti SK, enggak bisa. Kalau tidak ada SK, kami tidak tarik. Atau kalau Bapak Ibu nih, seperti Bu Doroti, SK-nya ada, tapi jenjangnya masih muda. Ya kami tariknya sebagai muda, Bu. Kalau belum ada SK, kami tidak bisa berimprovisasi, jabatannya naik. Gitu ya, Bu. Itu pelantikan penting. Ada SK, nggak ada pelantikan, tidak bisa. Jadi pelantikan itu baru diwajibkan, seingat saya tahun 2021-an lah ke sini. Gitu ya. Kalau sebelum 2020, memang belum wajib pelantikan untuk jabatan fungsional. Tapi 2021 ke sini, pelantikan itu wajib. Gitu ya. Kami juga sambil cek namanya Ibu, datanya seperti apa. Sebentar coba saya ini, karena teman-teman kami kan sedang memproses untuk batch 2 ya. Oh belum, baru dicari. Gitu ya Bu. Nanti kami cek ini posisi Ibu, apakah madya atau masih muda gitu ya. Kemudian Bu Tia Ayu sudah lulus uji kom, belum bisa naik pangkat dan jabatan.
kenaikan pangkat baru Februari, pelantikannya kapan Bu? Kalau Ibu akan dilantik sebagai muda ya, misalnya Ibu dilantik muda bulan Oktober gitu ya Bu. Itu setelah Oktober nanti, setelah 1 Oktober 25, itu kan naik pangkat bisa tiap bulan Bu. Jadi mestinya Ibu dinaikkan pangkat saja 1 Desember, gitu ya. Jadi diproses sekalian naik pangkatnya, tapi naik pangkat tidak mendahului naik jabatan. Naik jabatan dulu, baru Ibu naik pangkat. Tapi usulannya kan bisa paralel, ya, karena usulan ke BKN ya. Gitu ya Bu. Jadi Ibu bisa naik pangkat 1 Desember, karena sekarang BKN sudah menerapkan kenaikan pangkat itu setiap bulan, mulai 1 Oktober 2025 ya. Jadi tidak perlu menunggu 1 Februari di Kementerian Pertanian. Gitu ya Bu. Kemudian untuk pertanyaan Pak Ferry, saya kira nanti dijawab Pak Kapuslu. Kemudian untuk pertanyaan Bu Novi, KJF itu maksudnya koordinator ya Bu? Ya, koordinator nanti, karena Bapak Ibu semua penyuluh ini itu adalah pegawai pusat, pegawai Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, khususnya di Pusat Penyuluhan Pertanian. Nah nanti, Pusat Penyuluhan Pertanian ini nanti akan punya semacam apa ya, networking, jaringan, antara provinsi ke kabupaten kota, itu ada semacam LO Bapak Ibu ya. Jadi mungkin posisinya bukan semacam koordinator, tapi semacam LO terkait dengan penugasan teknis maupun verifikasi kepegawaian. Jadi misalnya apakah absennya beres, apakah SKP-nya sudah diisi, apakah ada potongan karena ada ketidakhadiran, dan lain-lain. Jadi nanti ada semacam LO. Posisinya sekarang, Bapak Ibu kalau baca aturan Permenpan yang baru ya, termasuk Perpres, itu kita sekarang flexibility working arrangement ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa bekerja dari mana saja, yang penting alat bantu komunikasi itu tetap kita aktifkan. Jadi kan harapannya nanti, harapan kami ke Pak Direktur mewakili Kemendagri, nanti kan teman-teman itu bisa meskipun FWA flexibility working arrangement, tapi tetap ada semacam pos-pos untuk ada apa ya, semacam diskusi gitu ya, ada misalnya BPP, Posludes dan lain-lain. Ya, jadi kalau masalah duduk di mana, saya kira tidak masalah karena eranya sudah FWA tadi ya, flexibility. Dan beberapa dinas saya lihat tetap komit untuk merangkul Bapak Ibu sebagai partner kerjanya ya, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Terima kasih Pak Moderator, monggo silahkan untuk yang belum terjawab tadi. Baik, terima kasih Bu Karo. Kesempatan terakhir kami berikan ke daerah, ini khususnya yang mengampu kepegawaian ya, kami lihat ada beberapa. Ini kan tadi banyak dari sektor pertanian atau unsur penyuluh begitu. Di sini ada dari BKD Provinsi Bengkulu, atau dari BKPSDM Muara Tebo dan Kabupaten Cirebon. Jika ada yang mau disampaikan, kami beri kesempatan sebelum kita tutup. Tidak ada? Baik, sebelum kita tutup, tadi mungkin ada satu hal yang Pak Kapus akan merespon, Pak Kapus, yang terkait tadi. Penugasan-penugasan di luar penyuluhan. Baik, untuk sebelum masuk ke penugasan penyuluhan, saya ingin merespon mengenai masalah nanti penyuluh dapat motor nggak gitu ya. Ini kan menarik ini. Ini menarik dan memberikan semangat bagi para penyuluh ya. Tenang saja, Pak Menteri itu kan orang baik gitu loh. Pak Menteri itu orang yang selalu memperhatikan penyuluh gitu. Dan saat ini kita lagi memproses ini teman-teman ya. Nanti tahun ini kita akan melaksanakan, kita akan pengadaan untuk kurang lebih sekitar 250 motor, dan nanti tahun 2026 ini nanti kita akan mencapai 10.000 Bu Kapus. Tapi tidak serta-merta langsung dibagi begitu saja ya. Para penyuluh, ya, tunjukkan kinerjamu pada Bapak Menteri Pertanian, yaitu bahwa penyuluh itu diharapkan bisa mengawal semua program-program strategis Bapak Menteri Pertanian, terutama apa? LTT kalian tuh harus naik. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalian harus juga bisa memberikan support terhadap data, ya, data perkembangan kegiatan kita di lapangan. Dan itu ada absennya juga ya Pak Mehmet ya. Pak Mehmet selaku inspektur juga nanti akan menilai, ya, menurunkan tim untuk melihat kinerja daripada BP. Itu juga akan dinilai. Tidak serta-merta langsung Pak Menteri akan membagikan motor itu. Dan dari hasil beberapa indikator kinerja penyuluh itu nanti akan di-ranking. Ya, akan di-ranking dari 1 sampai 10.000. Nanti seperti itu, dan nanti akan diusulkan ke Ibu Karo. Ibu Karo udah oke, ini bisa dipastikan bahwa dari 1 sampai 10.000 ini bisa memperoleh motor. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari tunjukkan kinerjanya di lapangan ya, tunjukkan kinerjanya, dan itu harapan Bapak Menteri Pertanian. Ya, kalau kinerja terbaik itu nanti akan diberikan reward berupa motor itu. Dan mengenai masalah tadi, bisa nggak kita nanti
karena ada masalah di verbal, akhirnya APH turun. Yaitu kalau tidak berkinerja dengan baik, tidak memegang integritas dengan baik. Akhirnya fraud itu akan menyertai itu karena kita tidak menyiapkan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, saya harapkan teman penyuluh jangan takut sepanjang kita melakukan verbal apapun ya, itu didasari dengan integritas yang baik dan profesionalitas yang tinggi. Saya pikir itu jawabannya. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan menolak tanggung jawab yang diberikan oleh Bapak Menteri Pertanian. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, semua peserta kegiatan sosialisasi hari ini yang kami banggakan, terima kasih atas peran serta aktif luar biasa. Ini kalau dari representasi izin Pak Kepala Biro, ini tadi ada yang dari Palopo Pak, dari Lombok Barat, kemudian dari Alor, dari Aceh, Lampung, NTT, termasuk juga di Pulau Jawa. Jadi sosialisasi ini kami pikir merangkum semua Nusantara nih Pak, dari Barat, Tengah, dan Timur sudah hadir menyampaikan pertanyaan, respon dan atensinya. Mudah-mudahan dari kegiatan ini bisa terinformasikan secara utuh terkait dengan kebijakan Inpres 3 2025. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 11:44 sesuai dengan jadwal, kami cukupkan sesi inti dari kegiatan sosialisasi ini, dan terima kasih kepada Ibu Kepala Biro OSDMA yang telah menyampaikan materinya beserta Pak Direktur dari Kementerian Dalam Negeri, juga Pak Kepala Pusat Penyuluhan. Dan kepada Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga kami sampaikan atas atensinya selama pemaparan mengikuti kegiatan sosialisasi ini dan atensinya serta peran aktifnya dalam diskusi. Saya juga menyampaikan permohonan maaf selama memandu acara ini jika ada sikap maupun tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan dari awal sampai akhir. Selanjutnya acara kami serahkan kembali kepada panitia. Silakan Bapak Dr. Haji. Terima kasih Pak Asep yang sudah menjadi moderator untuk sesi paparan dan diskusi. Banyak hal sebenarnya yang bisa menjadi summary kita, ya, catatan kita untuk sahabat-sahabat penyuluh pertanian ASN yang dalam waktu yang tidak lama lagi, ya, Bu Karo menjadi pegawai Kementerian Pertanian, dan sebagaimana dalam Inpres 3 2025 sembari menunggu secara definitif nanti betul-betul secara penuh gitu ya menjadi pegawai Kementerian Pertanian, Bu Kepala Badan Penyuluhan Pengembangan SDM sudah melakukan pendayagunaan, ya Bu Karo, ya, dengan LTP-nya, dengan Brigade Pangan, dengan Kopdesnya, dan macam-macam yang lainnya. Saya kira ini kolaborasi ini sangat baik untuk percepatan swasembada. Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai pada akhir kegiatan kita sosialisasi hari ini. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada para narasumber, Bu Karo OSDMA, Bu Ida, matur nuwun Bu, kemudian Pak Direktur SUPD Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 1, terima kasih Pak Edison, dan tentu Pak Kapusluh, Pak Made, terima kasih, dan para pejabat pimpinan tinggi Pratama yang hadir secara langsung dalam kegiatan sosialisasi ini, Pak Kepala Biro Hukum yang sudah memfasilitasi kegiatan sosialisasi hari ini. Mungkin Pak Karo ada sepatah dua kata penutup? Langsung. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya kira sudah sampai pada akhir, dan kami Biro Hukum mewakili segenap panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi hari ini masih ditemukan kekurangan. Dan ini bukan yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, kita akan lanjutkan ke sosialisasi peraturan lainnya yang mendukung swasembada pangan. Ya, kita masih ada Perpres 6 terkait dengan pupuk subsidi, kemudian beberapa Inpres ya lain terkait dengan cetak sawah, kemudian cadangan beras pemerintah dan lain sebagainya. Kami pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.